Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah yang berjudul Saraswati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Saraswati. Menurut ibuku, aku ini terlahir istimewa. Berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya, ketika aku kecil, jarang sekali aku menangis. Bahkan bidan yang menolong persalinan ibuku pun sempat khawatir, karena aku tidak juga menangis ketika aku pertama kali menghirup udara di dunia ini. Di usiaku yang masih 3 tahun, aku pernah membantu menemukan anak yang usianya 5 tahun lebih tua dariku. Menurut cerita ibuku, anak yang tinggalnya masih satu kampung denganku itu hilang diculik oleh Koleng Wewe. Aku yang terus berteriak menunjuk ke suatu arah membuat ayahku pun membawaku ke tempat yang aku tunjuk. Dan orang-orang menemukan bocah laki-laki itu. Setelah aku duduk di kelas 2 SD, aku baru menyadari bahwa aku memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Hingga ada beberapa tetangga kampungku yang pernah minta tolong ketika mereka sedang ditimpa sebuah masalah. Beberapa kali aku pernah mengobati orang yang terkena ilmu santet, pelet, dan penyakit-penyakit non-medis lainnya. Sehingga di kampungku aku dijuluki Ibu Nyai oleh penduduk di desaku. Mungkin bisa dibilang kalau zaman sekarang aku ini adalah anak indigo. Aku tidak pernah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang aku lihat ketika aku mengobati seseorang atau mengusir sosok makhluk yang mengganggu. Aku hanya mengancam mereka dengan energi yang aku miliki. Ayah yang tidak mau kalau aku terus bersinggungan dengan hal-hal gaib pun akhirnya memutuskan mengajak kami sekeluarga untuk merantau ke sebuah kota. Dan sejak kelas 4 SD, aku tinggal dan tumbuh besar di kota ini. Ketika aku sudah duduk kelas 2 SMP, kemampuanku pun sedikit bertambah. Tapi kemampuanku ini lebih banyak kugunakan untuk membantu ayah dan ibuku yang memiliki usaha dagang. Dengan kemampuanku, aku bisa membantu dagangan ayah laris manis dalam waktu singkat. Kadang ayah melarangku untuk melakukan hal-hal di luar nalar untuk membantu usahanya. Tapi berbeda dengan ibu. Ibu selalu memintaku membuat dagangannya laris manis sebelum jam 12 siang. Hal itu sengaja dilakukannya supaya ibu bisa segera mengurus rumah dan adik-adikku. Ibu yang berdagang di sebuah kantin perkantoran, setiap hari dagangannya laris manis tanpa tersisa. Hal itu membuat beberapa orang yang juga berjualan di kantin itu merasa iri. Beberapa kali sempat ada yang mencoba membuat usaha ibuku bangkrut dengan berbagai cara. Tapi bersyukur, aku bisa mengatasi semuanya. Hingga suatu hari ada seseorang yang penampilannya seperti dukun datang ke kantin tempat ibuku berjualan. Orang itu terus menatapku tajam, seolah-olah ingin agar aku cepat pergi dari kantin itu. Aku pun mempertajam indera pendengaranku agar aku bisa mendengar percakapan antara orang yang berpenampilan seperti dukun itu dengan Pak Marno. Pak Marno adalah seorang pedagang sama seperti ibuku. Dia juga berjualan di kantin yang sama dengan jarak beberapa meter di sebelah ibu. Dagangan yang dijualnya pun sama seperti yang dijual oleh ibuku. Bedanya, dia lebih dulu berjualan di sana sebelum ibu. Di kantin tempat ibu berjualan memang ada beberapa orang yang menjual dagangan yang sama. Ada 2 orang yang berjualan bakso, ada juga yang sama-sama berjualan siomay dan lainnya. Tapi yang namanya iri dan dengki datangnya dari dalam hati, lalu setan datang membumbui. Aku sempat terkejut ketika dari tempat ibuku berjualan, aku mendengar percakapan antara Pak Marno dan lelaki tadi. Dalam bisik-bisiknya, orang yang bernama Pak Marno itu berkata bahwa akulah yang membantu ibuku supaya dagangannya laris manis setiap harinya. Aku pun hanya tersenyum ke arah mereka berdua. Walaupun mereka mengira bahwa tidaklah mungkin aku mendengar percakapan mereka,
Tapi nyatanya aku dapat mengetahui niat jahat Pak Marno dari jarak yang cukup jauh. Aku pun lalu menceritakan apa yang aku ketahui tentang Pak Marno kepada ibu. Tapi ibu hanya berpesan supaya jangan gegabah dalam bertindak, karena memang belum ada tindakan apa-apa dari Pak Marno. Aku pun tidak memperdulikannya lagi. Selama mereka tidak mengganggu, maka aku juga tidak akan mengganggu mereka. Ketika libur sekolah caturwulan pertama tiba, beberapa temanku mengajakku untuk camping di sebuah curug di daerah Bogor. Salah satu temanku yang bernama Febri adalah keponakan dari Pak Marno. Dialah yang sangat antusias mengajakku untuk ikut. Tanpa ada rasa curiga kepada Febri, aku pun meminta izin kepada ayah dan ibu untuk ikut camping bersama teman-temanku yang lain. Karena banyak teman-temanku yang ikut camping di daerah Bogor itu, akhirnya ayah dan ibu mengizinkanku untuk ikut berlibur juga. Sabtu paginya aku, Ratna, Mila, dan Nanda serta 7 orang teman laki-laki kami sudah berada di sebuah stasiun untuk berangkat menuju ke kota hujan itu. Saat itu yang menjadi leader kami adalah Mas Surya, kakak laki-laki dari Nanda yang sudah duduk di kelas 2 STM waktu itu. Sekitar pukul 3 sore rombongan kami pun sudah berjalan menuju ke curug tujuan kami. Setelah melewati pemukiman warga, lalu kami lanjut menyusuri perkebunan teh yang jalannya semakin menanjak. Di posisi paling depan ada Mas Surya, lalu Tompel, Nanda, aku, Ari, Ratna, Mila, Asep, Panjul, Dori, dan yang berjalan paling belakang adalah Febri. Setelah 1 jam berjalan menyusuri perkebunan teh, kami lalu memasuki daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tidak lama setelah itu kami pun beristirahat untuk sekedar minum dan meredakan nyeri di kaki kami. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore waktu itu. Ketika kami ingin melanjutkan perjalanan, ada seseorang warga yang berjalan dari arah depan kami. "Maaf Jang, saya terlambat untuk menjemput. Tadi ada 2 orang yang minta diantarkan ke curug itu juga soalnya," ucap Mang Usman yang terlihat sedang menghitung jumlah kami. "Berapa orang yang mau camping Jang?" tanya Mang Usman. "11 Mang," jawab Mas Surya. "Waduh, ganjil ya," ucapnya yang terlihat sedikit bingung. "Loh, bukannya Mamang mau nemenin kita camping ya?" tanya Mas Surya. "Sebenarnya malam ini saya tidak bisa Jang, tapi karena jumlah kalian ganjil, ya terpaksa Mamang ikut camping juga lah," jawab Mang Usman. "Ya sudah, ayo jalan lagi biar sebelum maghrib tenda kalian sudah berdiri," ibu Mang Usman. Pukul 5:30 sore tenda kami pun sudah berdiri tidak jauh dari air terjun yang terlihat sangat indah itu. 2 tenda besar dan 2 tenda kecil pun sudah berdiri berhadap-hadapan dengan api unggun yang sudah menyala di tengahnya. Aku yang sedari awal tidak merasakan adanya hal-hal aneh pun mulai menajamkan indera pendengaran dan penglihatanku. Aku mulai merasakan ada banyak kelebatan-kelebatan sosok-sosok yang sedang memperhatikan kami. Aku pun menyelaraskan energiku dengan energi mereka yang terasa sangatlah panas. Mataku ini sudah bisa melihat dengan jelas makhluk-makhluk astral yang ada di tempat kami camping. Aku juga mendengar mereka berinteraksi satu sama lain. Aku yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib pun merasa biasa saja. Aku berusaha berlaku normal layaknya teman-temanku yang lain. Aku berpura-pura pada demi-demi di tempat itu kalau aku tidaklah melihat mereka. Mas Surya yang terlihat sedang membantu Ratna dan Mila memasak pun terlihat memegangi bagian tengkuknya. Mungkin Mas Surya kini merasakan merinding yang sangatlah hebat. Itu wajar, karena ada 3 makhluk cebol dengan daun telinga yang panjang serta runcing, serta berada di sebelah kanan dan kiri Mas Surya. Aku hanya tersenyum ketika salah satu makhluk cebol dengan bola mata hitam itu memeluk Mas Surya dari belakang. Aku pun menghampiri Mas Usman yang sedang berjalan ke arah tenda kami. Aku menghentikan langkahnya dan bertanya pada Mang Usman tentang curug ini. "Mang, kok di sini serem ya? Banyak penampakan?" bisikku kepada Mang Usman. "Iya Neng, Neng juga bisa melihat ya?" jawab Mang Usman yang tersenyum kepadaku. "Banyak banget Mang, gak kehitung jari." "Biarkan saja Neng, mungkin karena sedang ada yang melakukan ritual di atas air terjun ini," ujar Mang Usman lagi. Aku pun kembali ke arah tenda bersama Mang Usman. Sesampainya di depan api unggun, aku melihat wajah Mas Surya semakin pucat. Makhluk-makhluk cebol yang tadi ada di dekat Mas Surya pun kini telah berganti sosok hitam besar, berbulu, dengan mata merah menyala.
Tangan makhluk menyeramkan itu terus mencengkram kepala Mas Surya, sehingga Mas Surya merasakan sakit di kepalanya yang membuat wajahnya semakin pucat. Aku lalu mengambil batu kecil yang ada di sekitarku. Aku menggenggam erat batu itu dan berjalan mendekati Mas Surya. "Kenapa, Mas?" tanyaku singkat. "Kepalaku sakit, Ras." Makhluk hitam itu kini memandangku dengan tajam, tapi aku tetap berpura-pura seolah tidak melihatnya, dan juga tidak melihat makhluk-makhluk lain di sekitarku. Aku lalu melempar batu-batu kecil di tanganku. Batu yang kini terlihat seperti bara api itu terus aku gunakan untuk mainan di tanganku. Sampai akhirnya makhluk itu perlahan melepaskan tangan besarnya yang tadi mencengkram erat kepala Mas Surya. Makhluk itu perlahan mundur dan menghilang dari pandanganku. Sementara itu Mas Surya terlihat beberapa kali menggelengkan kepala dan memeganginya. "Sudah baik kan, Mas?" tanyaku yang disambut senyum oleh Mas Surya. "Alhamdulillah sudah, Ras," jawabnya dengan singkat. Aku lalu berjalan mengitari area di mana tenda kami berdiri, sambil terus melemparkan batu yang ada di tanganku. Makhluk-makhluk yang melihatku sedang melempar-lemparkan batu yang merah menyala seperti bara api tadi, perlahan mundur dan pergi meninggalkan area tempat camping kami. Setelah selesai makan malam, kami pun berkumpul mengitari api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kami bernyanyi dan bercanda dengan riang malam itu. Aku yang sudah tidak melihat penampakan makhluk-makhluk gaib pun tidak mengendurkan penglihatan dan pendengaranku. Aku sudah berniat menjaga teman-temanku dari gangguan makhluk penghuni curug ini. Rasa kantuk yang perlahan datang pun membuat kami satu persatu memasuki tenda untuk segera menyambut mimpi. Aku berada di satu tenda bersama Nanda, sedangkan Ratna dan Mila berada di tenda yang posisinya ada di depanku. Sementara teman laki-laki kami berada di tenda yang ukurannya lebih besar dari yang aku tempati. Di luar tenda hanya tinggal tersisa Mang Usman dan Mas Surya serta Tompel. Ketiganya masih terlibat perbincangan seputar curug-curug lain yang ada di daerah itu. Ketika malam semakin larut, Ratna membangunkan Mila yang sudah tertidur pulas. Ratna merasa ketakutan karena mendengar suara tangisan dari kejauhan. Mila yang tidak juga terbangun membuat Ratna semakin ketakutan malam itu. Lalu dari dalam tenda dia berteriak memanggil Mas Surya dan Mas Usman. "Mas Surya, aku takut, Mas," ucap Ratna yang terdengar menangis. Mas Surya pun segera menghampiri Ratna bersama Mang Usman dan Tompel. "Ada apa, Ratna?" tanya Mas Surya di luar tenda. "Aku takut, Mas, ada suara orang nangis." "Aku, Tompel dan Mang Usman berjaga di luar tenda kok. Ini kami ada di depan tendamu," jawab Mas Surya. "Iya, Neng, udah tidur aja, aman kok," ujar Mang Usman menimpali. Ratna yang sudah merasa tenang pun kembali tertidur. Dinginnya udara malam itu serta suara air terjun yang seperti bernyanyi membuat Mas Surya dan Mang Usman tertidur di depan tenda yang ditempati Ratna. Tapi belum lama rasanya Ratna tertidur. Dia mendengar suaraku dan Nanda yang sedang bercanda di luar tenda. Ratna membatin. "Apakah ini sudah pagi ya?" tanya Ratna dalam hati. Ratna yang penasaran pun akhirnya keluar dari dalam tenda dan menyapa sosok yang menyerupai aku dan Nanda. "Kalian gak tidur, Ras?" tanya Ratna sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya yang masih gelap. "Kamu mau ikut kita gak, Rat?" tanya sosok yang menyerupai Nanda yang kini memunggungi Ratna. Belum sempat Ratna menjawab, sosok yang menyerupai aku dan Nanda pun lalu berjalan ke arah air terjun yang kini terlihat berbeda dari tadi sore. "Tunggulah, aku ikut," balas Ratna yang segera berlari mengejar sosok Nanda dan aku. Karena suara langkah kaki Ratna yang setengah berlari, Mang Usman pun terbangun lalu memanggil-manggil Ratna yang kini terlihat sedang bersama sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang. Mang Usman yang kebingungan pun segera membangunkan Mas Surya. Karena mendengar suara ribut di luar tenda, akhirnya aku pun ikut terbangun. Aku yang sudah berada di luar tenda mencoba mempertajam penglihatanku, tapi tidak nampak satu sosok pun makhluk gaib yang ada di sekitar kami. "Kita harus segera memanggil Pak Haji Dayat, Jang. Sepertinya beliau bisa mengembalikan Neng Ratna," ujar Mang Usman yang makin kebingungan. Aku pun mendekati tempat Mas Surya, Mang Usman, Tompel dan Panjul berada. Aku lalu bertanya kepada Mang Usman ke arah mana Ratna berjalan tadi. Mang Usman hanya menunjuk ke arah air terjun yang terlihat oleh cahaya senter yang kami arahkan. "Mana mungkin sih, Mang? Di sana gak ada jalan lain," ujar Tompel yang masih menyenteri air terjun tersebut. "Sumpah, Jang,
Saya teh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tadi Neng Ratna berjalan mengikuti sosok putih yang berambut panjang. Lalu keduanya hilang di balik air terjun itu. Jawab Mang Usman yang makin kebingungan. Aku lalu mengambil 7 buah batu kecil, lalu menggenggamnya erat di tangan kananku. Pegang ini mas, nanti kalau ada yang mendengar suara-suara tanpa wujud, lemparkan batu itu ke arahnya. Dan begitu juga kalau ada yang melihat penampakan makhluk-makhluk gaib, lemparkan batu ini. Aku akan menyusul Ratna dan membawanya kembali. Ujarku menjelaskan kepada mereka. Bahaya Ras, memangnya kamu tahu Ratna berada di mana saat ini? Tanya Mas Surya. Iya sih Ras, nanti malah tambah ngerepotin kita kalau kamu ikut hilang. Ujar Tompel yang masih mengarahkan senter ke air terjun. Insya Allah aku bisa mas, jawabku dengan tenang. Aku pun kembali mengambil 3 buah batu yang ukurannya lebih besar dari yang aku berikan kepada Mas Surya tadi. Aku lalu meminta Tompel dan Mas Surya untuk mematikan senternya dan kembali ke tenda untuk menjaga yang lain. Ras, jangan konyol lu, celetuk Panjul. Bawe lu Panjul, jawabku singkat dan mulai berjalan ke arah air terjun itu berada. Aku yang sudah berdiri di dekat air terjun itu sempat merasa kesulitan karena harus menahan dinginnya air di malam itu. Tapi aku salurkan energi ke seluruh tubuhku dan juga ke sebuah batu yang ada di tangan kananku. Masa kita diem aja pak? Ucap Mas Surya sambil terus memperhatikan aku yang sedang berdiri di depan air terjun itu. Neng Saras teh punya indera keenam, memang kalian belum tahu? Tanya Mang Usman kepada Mas Surya, Tompel dan Panjul. Sekarang bawa sebagian batu ini ke tenda kita. Jangan sampai ada lagi teman kalian yang dibawa oleh demi-demi tempat ini lagi. Pinta Mang Usman kepada Mas Surya. Gua nunggu di sini aja mas, buat nemenin Mang Usman, celetuk Tompel. Ya udah, ayo Jul, kita balik ke tenda. Ucap Mas Surya yang dibalas anggukan kepala oleh Panjul. Aku yang sudah menajamkan penglihatan dan pendengaranku serta menyalurkan energi ke beberapa batu yang ada di tanganku pun bersiap untuk menyerang tempat tinggal dari makhluk-makhluk gaib itu. Aku mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang dan melemparkan batu yang kini berwarna merah menyala ke arah air terjun. Suara dentuman keras pun terdengar dan tempatku berdiri pun berguncang untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian muncul seorang nenek-nenek yang keluar dari balik air terjun itu. Nenek itu memegang kayu dan tampak sedikit membungkuk. Apa yang kamu lakukan? Apakah kau mau menghancurkan tempat tinggalku? Ucap nenek tua yang kini tubuhnya bercahaya merah dan mengepulkan asap putih. Mana temanku yang kau bawa tadi nenek jelek? Ucapku sambil melempar-lempar batu seukuran kepalan tanganku yang warnanya merah dan mengeluarkan asap. Sabar dulu, akan nenek kembalikan temanmu, tapi simpanlah benda yang ada di tanganmu itu. Jawab nenek itu lagi. Ini cuma batu biasa kok nek, aku hanya meminjam dari tempat ini. Jawabku dengan pandangan tajam ke arahnya. Kalau kamu mau, aku juga bisa membuat air di tempat ini menghancurkan tempatmu tinggal nek. Ujarku lagi. Bocah sombong. Ucap nenek itu yang langsung melemparkan tongkat kayu yang tadi dipegangnya. Aku hanya tersenyum ke arah nenek itu, tanpa bergerak sedikit pun, karena aku melihat gerak tongkat kayu yang terbang ke arahku seperti gerakan lambat di film-film, atau dalam bahasa Inggris disebut slow motion. Tentunya aku dengan mudah dapat menangkap tongkat yang dijadikan senjata oleh nenek itu. Cepat tunjukkan wujud aslimu, jangan membuat aku merasa iba dengan berpura-pura menjadi seorang nenek-nenek. Demit air. Ucapku sambil mematahkan tongkat kayu yang berbentuk seperti ular itu. Manusia kurang ajar, akan kutangkap kau bersama temanmu tadi dan akan kujadikan budak di tempatku. Ujar nenek tua itu yang kini berubah semakin menyeramkan. Wajahnya pucat pasi, tanpa hidung, dan bibirnya lebar dengan guratan-guratan merah di kedua pipinya. Kedua bola matanya pun hitam dan rambut yang memanjang sampai ke ujung kaki. Lalu kedua tangan makhluk itu mengeluarkan kuku-kuku yang panjang dan hitam. Aku hanya tersenyum kepadanya dan segera melemparkan batu yang merah menyala ke arahnya. Lesatan batu yang kulemparkan ke arahnya tidak bisa lagi dihindarinya. Karena sebelum batu itu aku lemparkan, aku terlebih dulu menguncinya dengan energi yang aku miliki. Beberapa detik kemudian makhluk itu pun berteriak dan meminta ampun kepada aku. Ampun, akan aku kembalikan temanmu, jangan sakiti aku lagi. Ucap makhluk menyeramkan itu sambil merintih kesakitan. Tidak lama kemudian dari balik air terjun muncul Ratna
bersama sosok makhluk yang hampir mirip dengan makhluk yang sudah aku kalahkan tadi. Ratna yang terlihat basah karena guyuran air terjun itu berjalan ke arahku sambil sedikit mengomel. "Gila lu Ras, malam-malam ngajakin orang main air," ucapnya yang terus berjalan sambil menggigil kedinginan. "Ayo Ras, balik ke tenda, udah dingin nih," ujarnya lagi. "Duluan aja Rat, gue mau cuci tangan dulu," jawabku yang menahan tawa karena melihat Ratna basah kuyup. "Sekarang apalagi bocah?" tanya makhluk menyeramkan itu. "Siapa namamu?" tanyaku kepada sosok itu. "Panggil saja aku Nyi Lintang. Ada perlu apa kau menanyakan namaku?" jawab Nyi Lintang. "Bila suatu saat nanti aku butuh bantuanmu, apakah kau bersedia membantuku?" tanyaku kepada makhluk yang kini sudah dapat berdiri itu. "Aku tidak pernah ingin menjadi peliharaan siapapun, tapi karena kau seorang gadis yang luar biasa, dengan senang hati aku akan membantumu," jawab Nyi Lintang yang perlahan berubah menjadi perempuan setengah baya dengan busana zaman dulu. "Aku tidak ingin mengikat perjanjian denganmu, apalagi kalau sampai harus memeliharamu, Nyi," jawabku dengan tegas. "Baiklah gadis cantik, panggil aku bila kau memerlukan bantuanku. Bila aku berhalangan hadir, biar adikku yang bernama Nyi Wulan yang datang. Ini adalah janjiku kepadamu." "Panggil aku Saras. Besok sore aku dan teman-temanku akan pulang dari tempat ini. Jadi tolong jangan biarkan makhluk-makhluk sebangsamu mengganggu kami," ujarku yang dibalas senyuman dan anggukan kepala oleh Nyi Lintang. "Baiklah, aku kembali dulu ke tendaku. Tolong jaga rombongan kami malam ini, Nyi," pintaku sambil berlalu pergi meninggalkan Nyi Lintang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku berbicara langsung dan menaklukkan makhluk penunggu suatu tempat yang mengganggu tanpa memusnahkannya. Sebelumnya aku lebih memilih menghancurkan makhluk-makhluk yang mengganggu atau menyakiti seseorang beserta orang yang mengirimkannya. Setelah urusanku dengan Nyi Lintang selesai, aku pun bergegas kembali ke tenda. Terlihat Tompel, Panjul, dan Mang Usman menungguku di tempat mereka tadi berkumpul. "Ras, lu gak kenapa-napa kan?" tanya Panjul yang tampak heran melihatku. "Beneran Ras, lu punya indera keenam?" sahut Tompel yang juga terlihat heran. "Kalian gak usah bawel ya, gak usah cerita ke siapa-siapa tentang kejadian malam ini." "Beres Ras, tapi nanti lu cerita ke kita ya, bagaimana lu bisa ngajak Ratna balik lagi," pinta Tompel. "Iya, sekalian nanti gue panggilin penunggu air terjun itu ya," jawabku sambil tertawa. Oke dah," jawab Tompel dan Ijul bersamaan. "Alhamdulillah, Neng Saras bisa menyelamatkan Neng Ratna," ujar Mang Usman. "Ayo kita kembali ke tenda Mang, lumayan masih ada waktu buat tidur," jawabku yang tersenyum kepada Mang Usman. Aku menghampiri Ratna yang sedang duduk di depan api unggun. "Lu gak apa-apa Rat?" tanyaku kepada Ratna. "Lah kan tadi lu yang nyeburin gua ke dalam air Ras, terus gua narik lu sampai jatuh ke dalam air juga, tapi kok baju lu gak basah Ras?" tanya Ratna yang terlihat masih kebingungan. "Lu kan tadi dibawa pergi sama Demit Rat," celetuk Panjul yang membuat kami semua tertawa. "Panjul, kalau ngomong jangan sembarangan lu," jawab Ratna yang terlihat marah. "Tanya aja tuh sama Mas Surya atau Mang Usman," jawab Panjul santai. "Neng Ratna tadi teh masuk ke alam Dedemit, untung Neng Saras bisa membawa kembali Neng Ratna dengan selamat," ujar Mang Usman menjelaskan. "Tadi itu Nanda sama Saras ngajak aku buat main ke kolam yang ada di air terjun sana Mang, tapi setelah itu Nanda hilang dan tinggal aku sama Saras yang di sana," ujar Ratna menjelaskan. "Di air terjun mah gak ada kolamnya Neng. Mungkin itu pengaruh dari jin saja," jawab Mang Usman. "Ya sudah, sekarang yang masih mengantuk tidur lagi aja. Sekarang baru jam 3 kok," ujar Mas Surya. Aku dan Nanda pun kembali ke dalam tenda untuk melanjutkan mimpi kami yang sempat tertunda tadi. Setelah acara liburan kami di Curug selesai, kami pun kembali lagi ke daerah tempat kami tinggal. Kami sempat mampir sebentar ke rumah Mang Usman untuk beristirahat setelah beberapa jam perjalanan. Setelah berada di dalam kereta, aku merasa sangat cemas dan tidak enak hati, sampai Nanda meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Sekitar pukul 8 malam aku sudah sampai di rumah kontrakan tempat aku, ayah, ibu dan adik-adikku tinggal. Di luar rumah kami terlihat ramai orang tetangga dan orang-orang di sekitarku tinggal. Aku yang sudah merasa gelisah dan mata kananku berkedut terus dari tadi pagi pun sudah menduga ada sesuatu yang sedang menimpa keluargaku.
Aku berlari menerobos kerumunan orang yang ada di depan rumahku. Ketika aku sampai di depan pintu rumah, betapa hancurnya hatiku melihat orang yang aku sayangi sudah terbujur kaku dan tertutup kain jarik. Aku menangis sejadi-jadinya menghambur dan memeluk ibu yang kini sudah tidak lagi bersama kami. Ayah dan adik-adikku pun ikut menangis dan memelukku, memintaku untuk sabar dan tabah menghadapi ujian dari Sang Pencipta. Kutumpahkan tangis dan penyesalanku di samping tubuh ibu yang terlihat kaku. Aku menyesal tidak bisa menemani ibu di saat-saat akhir hidupnya. Ketika aku sudah bisa menguasai diri dan sudah mulai mengikhlaskan kepergian ibu, aku lalu membuka kain penutup wajah ibu. Betapa terkejutnya aku melihat ada lebam biru di bagian leher ibu, seperti bekas cekikan atau sesuatu yang membuatnya tidak bisa bernapas. Aku lalu menghampiri ayah dan menanyakan bagaimana kejadian ibu sebelum dia pergi. Setelah memakan bubur yang diberikan Pak Marno tadi pagi, ibumu merasa pusing dan mual ras. Ayah lalu membawa ibu ke puskesmas, tapi kata dokter, semuanya normal, tidak ada tanda-tanda keracunan makanan atau hal lainnya. Malah dokter itu meminta ayah supaya ayah membawa ibu ke bidan. Mungkin ibumu sedang mengandung lagi, kata dokter itu. Ayah menjelaskannya kepadaku dengan mata berkaca-kaca. Jam berapa ibu pergi ya? Tanyaku lagi. Sekitar habis maghrib. Ibumu mengeluh mual dan lehernya sakit. Tidak lama setelah itu, ibumu terjatuh dan dia sudah tidak ada, Ra. Jawab ayahku. Aku yang mencurigai sesuatu pun mulai menajamkan penglihatan dan pendengaranku serta kemampuanku yang lainnya. Aku mencium adanya kejanggalan yang menimpa ibu. Aku kembali mendekati tubuh ibu dan memeriksa denyut nadinya dengan seksama. Alhamdulillah, bisiku pelan ketika aku mendapati denyut nadi ibu yang sangat lemah. Aku pun lalu menyalurkan energi murniku ke tubuh ibu untuk menjaga denyut nadinya. Setelah itu, aku kembali berbicara kepada ayah tentang dugaanku itu. Aku pun masuk ke dalam kamar dan berkonsentrasi untuk bisa masuk ke dimensi lain. Aku mengunci pintu kamar dan meminta ayah menjaga supaya jangan ada siapapun yang masuk ke dalam kamarku. Aku merebahkan tubuhku dan memejamkan mataku. Lalu aku mencari jalan untuk dimensi lain lewat pikiranku. Aku yang sangat mengenali aura ibu, lalu berjalan mengikuti jejak-jejak auranya yang tertinggal. Setelah lama berjalan di tempat yang bukan alam dari manusia, dan berbagai makhluk sudah aku temui di sana, akhirnya aku melihat sosok ibu yang tertutup kabut tipis. Di sebelah ibu ada sosok manusia berbadan gempal, memiliki 2 tanduk menyala di atas kepalanya. Sekuat tenaga aku mengejar sosok yang aku yakini itu adalah sosok ibuku. Semakin aku berlari, semakin menjauh pula kedua sosok itu dariku. Di tengah rasa sedih dan hampir putus asa, aku berdoa dengan berlinangan air mata. Ya Allah, aku mohon ampunanmu dan memohon ridhomu. Izinkan aku membawa kembali ibuku. Berikanlah aku kekuatan ya Rob, bisiku dalam hati. Beberapa detik kemudian, tempat yang tadinya samar dan seperti berkabut pun tiba-tiba dapat kulihat dengan jelas. Aku kembali berlari dengan penuh keyakinan untuk bisa membawa pulang sukma ibuku. Sejauh ini, inilah tempat terjauh yang aku pernah datangi. Demi menyelamatkan ibu, aku tidak memperdulikan lagi keselamatanku sendiri. Aku yang sudah berhasil memperpendek jarak dengan sosok ibu dan sosok yang membawanya, kembali tertegun ketika melihat tubuh ibu seperti menembus dinding besar yang ada di hadapannya. Lalu sosok yang membawa ibuku tadi berbalik arah dan langsung menyerangku. Sebuah benda besar yang di seluruh bagiannya terdapat duri-duri tajam itu terus diayunkan makhluk itu ke arahku. Aku hanya bisa terus menghindar sosok makhluk bertanduk itu yang sepertinya sangat marah karena kedatanganku. Aku yang hanya bermodalkan tekad yang besar untuk menyelamatkan ibu pun tidak henti-hentinya memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah. Karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku harus bertarung di alam gaib. Ketika semakin terdesak, tiba-tiba aku mendapatkan ide yang belum pernah aku pikirkan. Aku menyalurkan energi ke arah kakiku sambil terus menghindari serangan-serangan dari makhluk jelek itu. Setelah langkahku lebih cepat, aku membayangkan sedang memegang sebuah batu dan menyalurkan energi besar ke batu itu. Energi yang terkumpul di tanganku kini membentuk bola merah yang sangat panas. Ketika aku mendapatkan kesempatan untuk menyerang makhluk itu, tanpa ragu lagi aku langsung mengayunkan pukulan ke arah dada kanan makhluk itu.
Seketika itu juga, makhluk tadi terpental membentur dinding gaib tempat ibuku menghilang tadi. Seketika itu juga makhluk tadi menghilang dan hanya menyisakan kepulan asap. Aku lalu mengambil senjata makhluk tadi yang terlepas dari tangannya ketika aku membuatnya terjungkal tadi. Aku kembali menyalurkan energi ke benda besar yang penuh duri tajam tadi, lalu mengangkatnya. Setelah benda itu terlihat memerah, aku lalu mengayunkannya ke arah dinding gaib yang sepertinya menjadi pembatas antara aku dan ibuku. 2 kali sudah aku menghantam dinding itu dengan senjata berduri yang sangat panas ini. Suara gemeretak seperti suara kaca yang pecah pun mulai aku dengar. Aku lalu mundur beberapa langkah dan bersiap untuk melemparkan senjata besar yang masih aku pegang erat. Ketika aku sudah mengambil ancang-ancang, tiba-tiba muncul lelaki tua bersama Sukma ibuku. "Cukup nak, jangan kau hancurkan tempat ini. Bawalah kembali ibumu dan tinggalkan tempat ini," ucap kakek tadi dengan sikap yang terlihat tenang. Ibu lalu berlari ke arahku dan langsung memelukku, dan kami berdua pun lalu menangis bahagia walau masih berada di alam lain. "Sekarang, segeralah kalian pergi dari tempat ini sebelum tempat ini mengurung kalian selamanya," ujar kakek itu sambil memegangi jenggotnya. "Tapi kek," tanyaku yang langsung dipotong oleh kakek itu. 40 hari dari hari ini, aku akan datang menemuimu dan menjelaskan apa yang terjadi pada ibumu," jawab kakek itu. "Sepertinya waktu kalian di alam ini tidaklah banyak. Segera kembali ke dunia kalian. Berjalanlah lurus sampai tidak ada lagi cahaya yang kau lihat," imbu kakek tadi yang perlahan menghilang dari pandangan kami. Aku pun bergegas pergi dari tempat itu dan terus menuntun tangan ibuku. Tidak ada percakapan yang terjadi antara aku dan ibu. Aku terus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta yang masih memberiku kesempatan untuk lebih berbakti lagi kepada ibu dan ayahku juga tentunya. Seperti apa yang disampaikan oleh kakek tadi, aku dan ibu pun terus berjalan ke arah depan sampai tidak ada cahaya yang kami lihat. Dari dalam kamarku, aku mendengar suara ayah dan adikku memanggil ibuku. Aku pun perlahan membuka mata dan mulai menggerakkan tubuhku yang terasa sangat lemas sekali. Tulang-tulang di dalam tubuhku sepertinya melunak dan tidak mampu menopang tubuhku. Aku pun memaksakan tubuh ini untuk berjalan perlahan membuka pintu kamarku dan segera ingin memeluk ibu. Tangis bahagia dari keluargaku pun kembali terdengar, diiringi tangis bahagia juga dari saudara-saudaraku dan juga tetangga-tetangga terdekatku. Aku memeluk ibu dan berkali-kali meminta maaf kepadanya. Tapi ibuku menggelengkan kepala dan kembali memelukku lalu berkata, "Terima kasih Ras atas perjuanganmu menyelamatkan ibu," ucap ibuku sambil membelai rambutku. Aku yang mendengar itu lalu tersenyum di pelukan ibu dan tiba-tiba pandanganku gelap. Lalu aku kehilangan kesadaranku. Udara panas terasa menyengat kulitku. Keringat pun membasahi pakaian yang aku gunakan. Perlahan aku menyiblak selimut dan memanggil orang yang paling aku sayangi. "Ibu, Bu," ucapku yang masih terdengar lemas. Ibu pun berlari menghampiriku lalu duduk di sampingku. "Alhamdulillah kamu sudah sadar nak," ucap ibuku yang langsung memberiku segelas air putih. "Kamu pingsan, lalu tidur 3 hari loh Ras," ucap ibuku yang terus memijat kakiku. "Ah, 3 hari Bu," seruku yang terkejut mendengar perkataan ibu. Ibu hanya tersenyum lalu mencium keningku. "Bau asem Ras, kamu mandi sana. Ibu hangatkan air dulu ya buat kamu mandi," ujar ibuku. "Aku mandi pakai air biasa saja Bu, gerah." Setelah kondisiku membaik, ibu lalu mulai menceritakan bagaimana kejadian di hari itu yang hampir saja membunuhnya. Ibu bercerita bahwa hari itu Pak Marno membagi-bagikan makanan kepada semua orang yang berjualan di kantin itu. Semua orang pun menerimanya dengan senang, bahkan ada beberapa orang yang langsung memakannya. Setelah ibu memakan habis bubur yang rasanya begitu enak, tiba-tiba lehernya sakit dan sulit untuk menelan air. Sampai di rumah ibu merasa pusing dan mual, lalu ayah membawanya ke puskesmas. Setelah sore hari, tiba-tiba ibu merasa ada sesuatu yang membuat leher ibu sakit seperti tercekik. Dan setelah itu, ibu jatuh lalu tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, ibu sudah dalam keadaan terikat dan ada makhluk seperti kerbau yang wajahnya sangat menyeramkan. "Jadi Pak Marno ya Bu, biang keladi masalah ini?" tanyaku kepada ibu. "Sudah, biarkan saja Ras, jangan membalasnya untuk kali ini," pinta ibuku.
Kamu harus bisa mengendalikan diri, menahan emosi, dan tidak bersikap gegabah, nak. Iya bu, jawabku singkat. Kali ini aku akan menahan diri. Tapi sekali lagi dia berani menyakiti ibu atau keluarga kita yang lain, maka aku akan membalasnya, bu. Ucapku dengan tangan terkepal. Punya kemampuan itu tidak boleh berlaku semena-mena, Ras. Apa yang kamu miliki itu anugerah dari Allah. Gunakanlah untuk kebaikan, ujar ibuku sambil memegang tanganku. Iya bu, jawabku dengan melepaskan senyum ke arah ibu. Assalamualaikum. Terdengar suara ramai di depan pintu rumahku. Waalaikumsalam, jawab ibu yang langsung berjalan ke pintu depan. Ras, ada teman-temanmu nih, ucap ibu dari ruang depan. Aku pun lalu berjalan menghampiri teman-temanku yang datang untuk menjengukku. Terlihat beberapa temanku yang beberapa hari lalu pergi bersamaku, tapi ada satu orang yang kedatangannya sangat aku harapkan saat itu. Setelah berbagi cerita bersama Nanda, Ratna, Mila, Tompel, Panjul, dan yang lainnya pun berpamitan untuk pulang. Aku pun mengantar mereka sampai di ujung gang tempat tinggalku. Banyak ibu-ibu dan tetangga-tetanggaku yang meminta menceritakan apa yang aku alami malam itu. Tapi aku hanya tersenyum mendengar rasa penasaran mereka. Sore hari pun tiba. Aku kembali teringat pesan kakek yang membawa ibu dari dalam dinding gaib waktu itu. Kakek itu berkata akan datang menemuiku setelah 40 hari. Aku yang merasa tubuhku sudah pulih kembali, mencoba membuka energi dan mata batinku. Tapi sungguh aku terkejut ketika aku rasakan sensasi berbeda dari sebelumnya. Penglihatanku lebih jelas dan pendengaranku pun lebih tajam saat ini. Sampai aku bisa mendengar sesuatu dari dalam hati seseorang. Ketika aku mencoba untuk menyalurkan energi ke seluruh tubuhku, tiba-tiba aku melihat seseorang yang sedang berjalan menuju ke rumahku. Orang inilah yang kehadirannya aku tunggu, dan orang inilah yang membuatku segera bangkit menuju kamar untuk mengganti bajuku, serta berdandan secantik mungkin sore itu. Alah, anak SMP, awas ya kalau sampai pacaran, celetuk ibu yang melihatku sedang berganti pakaian dan tercium wangi parfum yang sangat semerbak. Kamu mandi pakai parfum, Ras? Ujar ibu yang terdengar bawel seperti biasa. Ibu, jawabku. Awas kalau kamu pacaran, kamu masih bau kencur, bisik ibu di telingaku. Iya bu, jawabku singkat lalu keluar rumah untuk menunggu seseorang yang waktu itu spesial di hatiku. Orang itu adalah Arga Ardianto. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, aku pun memilih untuk bekerja di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Ayah dan ibu serta adik laki-lakiku yang bernama Daria memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menetap di sana. Sementara adik perempuanku yang bernama Galuh memilih menetap di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan asing. Sudah 3 tahun ini keluarga kami terpisah satu sama lain karena masing-masing dari kami memiliki cita-cita yang ingin kami raih. Untuk saling berkomunikasi, waktu itu kami hanya bisa saling telepon dan berbalas pesan lewat SMS. Ya, dikarenakan teknologi belum secanggih saat ini tentunya. Suatu ketika ayah dan ibu menelponku dan menanyakan tentang kabar Galuh. Sudah 1 minggu ini Galuh tidak menghubungi ayah dan ibu di kampung. Nomor ponselnya pun sudah tidak aktif waktu itu. Aku yang sudah hampir 2 minggu lebih tidak bertukar kabar dengan Galuh pun menjelaskan pada ayah dan ibu bahwa aku juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Galuh saat ini. Seperti biasa, ibu mulai memarahiku karena dianggap tidak memperdulikan keluarganya dan memintaku untuk mencari tahu bagaimana keadaan Galuh saat ini. Kamu ini kebangetan kok, Ras. Apa kamu tidak pernah menelpon Galuh? Tanya ibu di ujung telepon yang terdengar sangat menggelegar. Pokoknya ibu gak mau tahu. Tolong kamu cari tahu kondisi Galuh saat ini. Biar cepet. Mbok kamu terawang saja, Toras. Pinta ibuku. Iya bu, coba nanti Saras cari tahu. Kamu kan punya kemampuan, Ras. Sedangkan adikmu itu cuma orang biasa. Iya bu, Saras janji setelah ini Saras akan coba hubungi Galuh. Jawabku yang langsung berpamitan pada ibu karena ingin segera melanjutkan pekerjaanku. Aku yang tidak mendapat firasat apa-apa pun berkeyakinan kalau kondisi Galuh sedang baik-baik saja. Mungkin handphonenya sedang rusak atau hilang, pikirku saat itu. Setelah selesai bekerja dan pulang ke kos-kosan yang aku tempati, aku mencoba menghubungi Galuh. Alhamdulillah waktu itu ponsel Galuh bisa dihubungi, walaupun beberapa detik kemudian panggilanku seperti di-reject olehnya.
Mungkin dia sedang sibuk, pikirku saat itu yang tidak ingin berpikiran buruk kepada adikku itu. Tidak lama kemudian aku mendapat SMS yang berasal dari nomor Galuh. Tapi aku sungguh terkejut ketika membaca tulisan dengan huruf kapital yang bertuliskan, "Kami disekap, tolong aku mbak." Kali ini aku mulai merasa khawatir terhadap keselamatan Galuh, karena Galuh tidak akan mungkin bercanda seperti ini. Aku lalu memanggil Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk meminta bantuan mereka mencari tahu keberadaan Galuh saat ini. Sudah lebih dari 5 tahun ini aku selalu berkomunikasi dengan Nyi Lintang dan Nyi Wulan. Hubungan kami pun terjalin baik. Walaupun di awal kami bertemu, aku hampir saja memusnahkan Nyi Lintang. Kedua penghuni curug itu pun lalu pergi mencari keberadaan Galuh, berbekal foto Galuh yang masih aku simpan dan beberapa barang milik Galuh lainnya. Nyi Lintang dan Nyi Wulan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Galuh saat ini. Ketika malam semakin larut, Nyi Wulan kembali datang dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia juga membawa kabar yang membuat aku merasa sangat bersalah malam itu. "Ras, adikmu sedang dalam bahaya. Dia disekap di sebuah gedung tua bersama beberapa orang wanita lainnya," ucap Nyi Wulan dengan suara terbata menahan rasa sakit di tubuhnya. "Tenangkan dulu dirimu, Nyi. Aku akan membantu memulihkan lukamu," jawabku. Setelah Nyi Wulan merasa tenang, aku pun mulai menyalurkan energi murni yang aku miliki untuk memulihkan luka dalam yang ada di tubuh Nyi Wulan. "Terima kasih Ras, aku sudah baikan sekarang," ucap Nyi Wulan. "Ada apa Nyi? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Dan di mana Nyi Lintang saat ini?" tanyaku yang kini makin penasaran. "Aku dan Nyi Lintang berhasil mendeteksi aura yang dimiliki adikmu Ras. Kami yakin Galuh ada di sebuah gedung tua berlantai 5, tidak jauh dari tempatmu tinggal dulu Ras," jawab Nyi Wulan. "Ketika aku dan kakakku mencoba masuk ke dalam gedung itu, tiba-tiba ada energi hebat yang menghadang langkah kami. Aku sudah memperingati Nyi Lintang agar tidak berbuat gegabah, tapi dia malah menghancurkan energi itu," ucap Nyi Wulan. "Ketika dinding gaib yang tiba-tiba muncul itu hancur, Nyi Lintang langsung melesat masuk ke dalam gedung itu. Sementara aku masih ragu karena memiliki firasat buruk pun memilih untuk mengawasi dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Nyi Lintang kembali dengan tersenyum kepadaku dan memberitahuku kalau Galuh ada di dalam sebuah kamar bersama beberapa orang temannya. Tidak lama kemudian Nyi Lintang yang berdiri tepat di depanku pun menjerit dan langsung memuntahkan darah lalu jatuh tepat di hadapanku," ujar Nyi Wulan menceritakan apa yang sudah terjadi pada Nyi Lintang. "Dari arah belakang Nyi Lintang sudah berdiri seorang lelaki tua berperawakan tinggi mengenakan baju jawara berwarna hitam. Dialah orang yang menyerang Nyi Lintang dan membuat Nyi Lintang terluka. Dengan sisa-sisa energinya, Nyi Lintang menghadang langkah orang itu yang mencoba menyerangku. Nyi Lintang memintaku untuk pergi dari tempat itu secepatnya dan memberitahukan keadaan Galuh kepadamu Ras," ucap Nyi Wulan dengan mata berkaca-kaca. "Aku melihat kakakku jatuh, lalu orang itu segera membelenggunya dengan tali mayit yang membuat kekuatan Nyi Lintang pun melemah. Aku yang menyadari bahaya besar sedang mengancamku pun terpaksa meninggalkan Nyi Lintang. Aku melawan 4 jin yang menjadi budak orang sakti tadi dan berhasil meloloskan diri. Tapi aku merasa ada yang berhasil mengikutiku sampai ke tempat ini Ras." Belum lama berselang muncul energi gelap di sekitar kami. Aku yang sudah tersulut emosi pun segera mengeluarkan kekuatanku dan menunggu siapa gerangan pemilik energi gelap itu. Setelah beberapa saat, aku yang sudah tahu keberadaan makhluk yang mengikuti Nyi Wulan pun segera melepaskan energi panas yang aku miliki ke arah makhluk itu berada. Seketika itu juga aku mendengar jeritan dari sosok makhluk yang ada di luar tempatku berada saat ini. "Tunggulah di sini untuk beberapa saat Nyi. Jika sudah aman, kembalilah ke tempat tinggalmu. Biar aku yang menyelamatkan adikku dan juga kakakmu. Aku berutang budi padamu dan Nyi Lintang," ujarku kepada Nyi Wulan. "Baiklah Ros, tolong selamatkan mereka," jawab Nyi Wulan yang sudah mengambil posisi bermeditasi. Setelah memastikan pintu kamarku terkunci, aku lalu mematikan lampu kamarku dan melakukan meditasi untuk mendapat komunikasi dengan Ki Sabda. Ki Sabda adalah sosok gaib yang menghuni sebuah gunung di Pulau Jawa. Beliaulah yang dulu menyelamatkan ibu waktu sukma ibu dibawa oleh makhluk bertanduk yang bernama Munding. Setelah 40 hari aku dan ibu berhasil kembali dari alam gaib, Ki Sabda menepati janjinya dengan kembali menemuiku waktu itu. Banyak wejangan-wejangan yang beliau sampaikan kepadaku saat itu. Hal itulah yang membuatku bisa mengontrol emosi.
dan berperilaku selayaknya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Assalamualaikum, nak. Ucap Ki Sabda yang kini sudah ada di hadapanku kini. Waalaikumsalam, Ki, jawabku. Orang yang kau hadapi saat ini adalah orang yang memiliki kesaktian dan sudah malang melintang dalam 2 dunia, nak, ujar Ki Sabda. Maafkan atas kebodohanku yang sudah membuat sahabatku terluka dan terkurung di sana, Ki. Sebenarnya bukan salahmu juga, nak. Mungkin sudah garis kehidupan yang membawamu dan Nyi Lintang berada dalam masalah ini, ucap Ki Sabdo. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Dengan mata terpejam, Ki Sabda pun berucap, kau harus meminta bantuan juga dari manusia, nak. Dan yang lebih penting lagi, kau harus mengambil pusaka di dalam sebuah hutan wingit di Pulau Jawa ini, nak, jawab Ki Sabda. Apa kau bersedia pergi ke hutan wingit itu, nak? Tanya Ki Sabdo. Baik, Ki, apapun akan aku lakukan untuk dapat menyelamatkan adikku dan juga sahabatku, Ki. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui sebelum kau pergi ke hutan itu, nak. Yang akan pergi ke hutan itu hanyalah sukmamu, dan tanpa kekuatan apapun yang kau miliki saat ini, kau akan berjalan menyusuri hutan lebat sebagai seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut dan rasa lelah seperti manusia pada umumnya. Kau tidak dapat menggunakan energi apapun yang kau miliki. Carilah sebuah batu yang ditumbuhi pohon tua nan rindang di sana. Jika kau berjodoh dengannya, akan ada sebuah pusaka yang sudah menunggumu di sana. Jika pusaka itu tidak berada di tempatnya, segeralah kembali dan jangan melakukan apapun di sana, ujar Ki Sabda menjelaskan. Baiklah, Ki, akan aku coba. Tapi ingat, setelah memasuki perbatasan hutan itu, semua kemampuanmu akan menghilang. Dan kau juga akan merasakan takut, lelah, dan beragam rasa lainnya, jelas Ki Sabda lagi. Iya, Ki, apapun itu aku akan mencobanya. Tapi sebelum aku pergi, aku titipkan Nyi Wulan kepadamu, Ki. Baiklah, aku akan memulihkan energinya agar nanti dia juga bisa membantumu. Sekarang pejamkan kedua matamu, nak, ucap Ki Sabda. Beberapa saat kemudian aku sudah berada di sebuah tempat luas seperti padang rumput. Cahaya bulan yang agak tertutup awan tipis pun menyinari tempat di mana aku dan Ki Sabda berada saat ini. Bawalah ini, nak. Jika kamu merasa sudah tidak memiliki keberanian dan tidak mampu untuk melanjutkan pencarianmu, bukalah tali pengikat benda ini. Tapi jika kau mampu dan sudah mendekati tempat di mana batu dan pohon itu berada, kau akan mencium wangi dari pohon yang tumbuh di atas batu itu. Dan kalau kalian berjodoh, batu dan pohon itu akan bercahaya begitu kau mendekatinya, ujar Ki Sabda sambil memberikanku kantong yang terbuat dari kain, tapi entah apa isinya. Hanya doa dan keteguhan hati yang akan menemani langkahmu di tengah hutan itu, nak. Mulailah berjalan dan jangan sekali-kali kau menoleh ke belakang, ucap Ki Sabda yang perlahan menghilang dari sampingku. Dengan mengucap basmalah, aku pun mulai mengayunkan langkahku memasuki hutan yang membentang luas di hadapanku itu. Hembusan angin dingin mulai menyapa tubuhku. Suara-suara hewan malam pun menyambut kedatanganku yang sudah berdiri di bawah pohon-pohon besar hutan ini. Aku mencubit tangan kananku untuk memastikan apakah ini hanya mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi rasa sakit di tangan kananku cukup meyakinkanku bahwa ini bukanlah mimpi bagiku saat ini. Aku mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah sebuah jurang yang cukup dalam, dan di bagian kirinya ditumbuhi pepohonan yang tidaklah besar. Detak jantungku mulai berdebar. Samar-samar aku melihat sekelebat bayangan putih berjalan cepat di sebelah kananku. Aku menghentikan langkahku untuk memastikan apa yang aku lihat tadi. Gak ada apa-apa. Ayo, Ras, kita bisa, Ras. Kita berani, Ras, bisikku dalam hati menyemangati diri. Belum lagi aku melangkahkan kaki, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiri, di hadapanku sudah berdiri mengembang sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata hitam. Jarak antara wajahku dengan makhluk itu hanyalah sekitar 3 jengkal. Sontak aku terperajat dan berteriak dengan kencang, lalu lari tunggang langgang. Aku pun terjatuh karena tidak lagi memperdulikan apa yang ada di depanku. Astagfirullahaladzim, untung gak nyemplung jurang. Aku yang masih terduduk dan menutup kedua mataku pun
perlahan memberanikan diri untuk melihat keadaan sekitarku. Aku terus berdoa memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk yang mulai berdatangan menggangguku. Aku pun bangkit kembali ketika keberanianku sudah menyatu kembali. Sambil melangkah, mulai kulantunkan doa-doa dalam hatiku. Kini langkahku terasa semakin berat. Ketika jalan setapak di hadapanku mulai menanjak, suara-suara yang sangat menakutkan pun kini mulai terdengar. Ku percepat langkahku di jalan yang sangat menanjak ini. Kini pandanganku hanya tertuju pada jalan setapak yang aku pijak. Aku tidak ingin terjatuh lagi, karena di tempat ini sangatlah curam. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, aku pun kembali bisa berjalan dengan cepat. Karena jalan setapak yang kini aku lalui sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, aku pun mencoba untuk berlari, walau kakiku sudah terasa nyeri. Tapi masih bisa aku tahan, pastinya. Aku berlari semakin kencang ketika aku kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan. Suara-suara itu seperti memanggil namaku dan terdengar semakin mendekat. Dari kanan dan kiriku terlihat banyak sekali mata merah yang terus memandangku. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandangiku menghilang, aku pun menghentikan langkahku untuk mengatur nafas, serta meredakan nyeri-nyeri di bagian kakiku. Ketika aku hendak melangkahkan kakiku kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundakku. Karena kaget bercampur takut, aku pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk itu. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejarku. Ketakutanku semakin menjadi ketika di depanku kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam menyeringai di hadapanku. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalananku malam ini. Aku tidak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib ini. Dan juga jalan setapak yang ada di depanku kini telah terhalang sosok pocong yang berbau sangatlah busuk. Aku lalu mengeluarkan kantong pemberian Kisabda tadi. Aku berniat untuk membukanya dan mengakhiri malam yang sangat mencekam ini. Tapi sialnya karena aku sangat ketakutan, sampai-sampai tanganku tidak bisa membuka tali dari kantong kain ini. Tubuhku gemetar. Aku yang sudah pasrah pun hanya diam terpaku dan mulai menangis karena ketakutan. Aku pun maju perlahan karena di belakangku kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dariku. Aku berusaha menenangkan diri dengan terus berdoa dan berusaha membuka tali dari kantong kecil yang masih aku pegang ini. Dengan rasa bingung yang aku hadapi ini, aku pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku pun melemparkan kantong kain tadi ke arah pocong itu, berharap ada keajaiban yang menolongku. Aku pun terduduk sambil terus berdoa. Ketika kantong kecil yang aku lempar tadi mengenai tubuh dari sosok pocong yang menghalangi langkahku itu, tiba-tiba tubuh pocong itu mengeluarkan asap hitam lalu menghilang. Aku yang sangat senang melihat hal itu pun lalu kembali berdiri dan segera berlari. Kini terlihat di depanku jalan setapak yang mulai menurun. Aku memperlambat langkahku karena aku tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam di sebelah kanan dan kiriku saat ini. Perlahan aku terus menuruni jalan setapak yang sangat terjal ini. Mayat hidup yang tadi mengikutiku pun kini sudah tidak terlihat lagi. Setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, aku seperti melihat padang rumput yang membentang luas di depanku. Aku terus memaksa tubuhku yang sudah lelah ini untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Rasa takut yang terus datang tidak membuatku menyerah malam ini. Sepertinya aku sudah lupa untuk apa tujuanku datang ke hutan ini. Aku juga lupa kalau aku sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Aku lupa kalau aku tidak pernah merasakan ketakutan yang sehebat seperti ini. Aku benar-benar melupakan semua itu. Yang aku tahu saat ini, diriku sangatlah lemah malam ini. Aku bukan siapa-siapa malam ini. Aku makhluk yang tidak berdaya tanpa doa kepada Sang Maha Pencipta. Aku pun menundukkan hati dan pikiranku kepada Tuhan yang Maha Agung serta alam ciptaannya. Kesadaranku bahwa aku hanyalah makhluk ciptaan Allah yang Maha Tinggi membuat aku seperti mendapatkan keberanianku lagi. Kekuatan yang datang dari doa-doa yang terus aku ucapkan di hatiku pun membuat aku terus melangkah tanpa rasa takut lagi. Aku tidak ingin berhenti di sini. Aku harus terus berjalan mencari jalan terbaik untuk kembali pulang. Walau di atas pohon-pohon besar ini kini terlihat banyak sekali makhluk-makhluk yang menertawaiku, aku terus maju.
Walau semua jenis dan varian makhluk gaib tampak ingin sekali aku berhenti dan menyerah malam ini, aku tetap melangkah tanpa henti. Perlahan aku mulai mendekati ujung hutan yang lebat ini, dan di depanku kini membentang padang rumput luas dengan warna-warni bunga yang tumbuh di sekitarnya. Ketakutanku seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah kekaguman. Aku terus memuji kebesaran Tuhanku yang menciptakan tempat yang sangat indah ini. Aku pun menuruni jalan setapak dengan 2 pohon besar di kanan dan kirinya. Kini aku telah berada di padang rumput luas yang sangatlah indah. Aku sangat menikmati keindahan tempat ini, dengan terus mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas apa yang aku rasakan malam ini. Semerbak harum dari wangian yang belum pernah tercium oleh indera penciumanku pun mulai hadir. Aku benar-benar menikmati saat-saat indah dan merasakan bahagia di tempat ini. Aku masih berjalan sambil sesekali berhenti memandangi makhluk-makhluk kecil bersayap yang di bagian tubuhnya bercahaya. Aku kembali berjalan dengan rasa kagum akan tempat yang benar-benar indah ini. Sampai tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah kubangan yang aku sendiri tidak tahu keberadaannya tadi. Kubangan lumpur itu seperti mencengkram erat kakiku hingga aku tidak dapat bergerak. Aku mulai khawatir ketika aku merasakan tubuhku semakin dalam berada di kubangan lumpur itu. Rasa senang dan bahagia yang tadi datang seketika pergi dan berubah menjadi ketakutan yang lebih parah lagi. Aku pun melihat akar pohon besar beberapa jengkal di hadapanku. Sekuat tenaga aku mencoba meraihnya. Aku terus berusaha lagi untuk dapat naik lagi ke permukaan dan pergi dari dalam lubang lumpur ini. Dengan keyakinan yang mantap, aku pun dapat meraih akar kayu yang kini aku jadikan pegangan untuk dapat naik ke permukaan. Wajah ibu, ayah, dan adik-adikku hadir dalam pikiranku. Ketika lumpur sudah sampai di leherku, aku tidak boleh menyerah saat ini. Aku masih ingin terus berbakti kepada kedua orang tuaku dan juga membahagiakan keluargaku. Aku berpegangan erat dan menarik akar pohon itu sekuat tenagaku. Perlahan tubuhku terangkat dan bergerak maju. Hal yang sama terus aku lakukan, sambil terus berdoa memohon keselamatan dan pelindungnya. Akhirnya aku sampai di tepian lubang berisi lumpur hitam yang hampir saja membunuhku malam ini. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku menjauhi lubang itu dan lalu duduk termenung menyesali kebodohanku. Kau datang ke hutan ini sebagai seorang manusia biasa, dengan segala kelemahan yang kau miliki. Rintangan dan halangan di jalan setapak yang kau lalui tadi adalah gambaran kehidupan manusia yang sesungguhnya. Ujar suara seorang wanita terlihat bercahaya dengan mahkota yang ada di atas kepalanya. Kau sudah berhasil melewati cobaan dan rintangan dengan merendahkan hati dan pikiranmu di hadapan Sang Maha Pencipta. Aku sangat kagum dengan ketulusan hatimu dan kemurnian pikiranmu, Ras. Ibunya lagi. Tapi setelah kau berhasil melalui semua kesulitanmu, kau terlena. Kau tidak menyadari bahwa di tempat yang kau anggap nyaman itu terdapat juga bahaya di dalamnya. Ujar wanita cantik yang kini telah berdiri di hadapanku dan sedang membantuku berdiri kembali. Saraswati, selalu ada pertolongan dari Sang Maha Pencipta ketika kita berada dalam keadaan sulit, dan akan datang juga cobaan ketika kita sedang berada di masa jaya. Selalu mawas diri. Jangan sampai kau lupa diri, selalu bersikap rendah hati, tapi luhur dalam budi pakarti. Ujar wanita yang memiliki wajah sangat cantik itu. Namaku Saptalaras, akulah yang disebut pusaka oleh Ki Sabda, dan aku akan bersamamu, menemani perjalanan hidupmu Saraswati. Aku yang sedari tadi hanya terdiam karena merasa malu, hanya bisa menganggukkan kepala mendengar semua ucapan dari Nyi Saptalaras. Tidak lama kemudian Ki Sabdo pun hadir di antara kami berdua. Syukurlah nak, akhirnya kau bertemu dengan Saptalaras. Ucap Ki Sabda yang kusambut dengan anggukan kepala dan senyum menawan dari Nyi Sapta. Rupanya kalian berdua memang berjodoh, Sapta. Jadilah kalian sahabat yang saling membantu, saling melengkapi dan saling mengasihi. Sepertinya memang Saraslah orang yang selama ini aku tunggu, Eyang. Terima kasih sudah membantuku bertemu dengan Saras, ucap Nyi Saptalaras. Dan kau telah mengerti apa yang kau lalui tadi, nak? Tanya Ki Sabdo. Iya Ki, Nyi Sapta juga sudah memberikan sedikit wejangan tadi, ucapku yang menatap Ki Sabda dan Nyi Laras bergantian.
Sekarang pulanglah bersama Nyi Sabta Laras. Dan ingatlah tujuan apa yang membawamu ke tempat ini, nak, ujar Ki Sabdo lagi. Ki Sabda pun menganggukkan kepalanya ketika Nyi Sabta Laras mulai memegang tanganku. Seketika itu juga aku kembali ke alam sadarku dan terbangun dari tidurku. Aku merasakan memegang benda yang terbungkus kain putih. Lalu aku duduk dan membuka bungkusan kain putih itu. Aku melihat keris yang besarnya tidak lebih dari sejengkal tanganku. Keris berwarna kuning kemasan itu memiliki 7 buah batu dengan warna yang berbeda di setiap sisinya. Akulah Sabta Laras yang berwujud keris saat ini, dan kaulah Saraswati yang akan jadi warangkanya, ucap Nyi Sabta yang terdengar jelas di telingaku. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Setelah itu, mandilah dan bersucilah, lalu bersujudlah kepada Tuhan pencipta alam semesta, imbu Nyi Sabta. Baiklah, Nyi, jawabku yang bergegas bangun setelah keris Nyi Sabta hilang dari pandanganku. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling kamarku mencari sosok Nyi Wulan yang tadi masih bersemedi ketika aku tinggalkan. Tapi kini sosok itu sudah tidak ada di kamarku. Saat ini, Wulan sedang bersama Sri Asih di sebuah air terjun besar. Wulan sedang memperdalam ilmu bersama Sri Asih dan akan membantumu ketika sudah saatnya nanti, ujar Ki Sabda yang terdengar di telingaku. Baik, Ki, sekali lagi aku ucapkan terima kasih, ucapku dalam hati. Setelah matahari bersinar, aku bergegas pergi ke tempatku bekerja untuk mengurus surat pengunduran diriku dari sana. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku saat ini karena aku sendiri tidak tahu berapa lama aku akan berada di Jakarta nantinya. Pimpinan tempatku bekerja pun dengan berat hati melepasku yang sudah 3 tahun bekerja di sana. Tapi bila sewaktu-waktu aku akan kembali bekerja, beliau akan menerima aku kembali dengan senang hati. Setelah selesai mengurus surat pengunduran diriku, aku pun lalu kembali ke kos-kosanku untuk mengambil beberapa pakaian dan barang lain yang aku butuhkan nanti selama di Jakarta. Setelah lebih dari 17 jam berada di dalam bis malam, akhirnya aku menginjakan lagi kakiku di kota ini. Kota dengan berjuta kenangan yang sudah aku tinggal selama 5 tahun lamanya. Aku pun segera menaiki angkutan umum yang menuju ke rumah salah satu sahabatku yang bernama Nanda. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah Nanda. Nanda yang waktu itu sedang libur kuliah pun menyambut kedatanganku dengan hangat. Setelah bercengkrama dan bersenda gurau dengan Nanda, aku pun mulai menceritakan tujuanku kembali ke kota ini. Nanda pun terkejut mendengar ceritaku. Dia pun mengusulkan nama seseorang yang mungkin bisa membantuku. Gue tahu, Ras, siapa yang bisa membantu masa lalu saat ini, ucap Nanda. Siapa, ndak? Arga, Ras. Dia kan sekarang sudah punya usaha sendiri. Kayaknya dia punya banyak kenalan yang tahu tentang gedung itu. Hatiku berdesir ketika mendengar Nanda menyebut nama Arga barusan. Aku yang sebenarnya sudah menyukai Arga sejak SMP pun harus memendam rasa di hati ini hingga aku berpisah dengannya. Woi, Ras, kenapa jadi bengong? Kebayang sama Arga ya? Arga masih sendiri kok, Ras, sama kayak lu. Dia jomblo. Masa? Balasku yang agak malas menanggapi ucapan Nanda tadi. Coba minta nomor teleponnya, ucapku kepada Nanda. Ini, Ras, langsung di save ya. Namanya jangan Arga, tapi Ayang, ledek Nanda yang membuatku malu. Setelah dapat menghubungi Arga dan berbicara panjang lebar di telepon, Arga pun lalu menjemputku ke rumah Nanda. Nanda yang berisik itu terus menggodaku dan meminta Arga untuk segera menembakku agar kami resmi pacaran. Tapi Arga pun sepertinya sama denganku, terlalu malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah kami sampai di sebuah tempat makan, aku lalu menceritakan apa yang sedang dialami Galuh saat ini. Aku pun menceritakan semua tentang kemampuan yang aku miliki kepada Arga, serta bagaimana caraku dapat mengetahui keberadaan Galuh saat ini. Oke, Ras, nanti malam coba gue cari tahu dulu tentang gedung itu. Sekarang lu pulang dulu ke rumah Nanda, ujar Arga yang sepertinya memang akan benar-benar membantuku. Iya, Kak, terima kasih udah mau bantu gua. Arga pun kembali mengantarku ke rumah Nanda. Dia meminta menunggu kabar darinya dan jangan bertindak apa-apa dulu sebelum ada informasi darinya. Setelah aku berada di kamar Nanda dan sudah banyak kami saling bertukar cerita kembali, akhirnya Nanda pun tertidur. Setelah itu aku lalu berkomunikasi dengan Nyi Sabta untuk mengatur strategi berikutnya.
Kita harus bisa mendekat ke gedung itu, Ras. Baru kita dapat mengetahui siapa musuh yang kita hadapi saat ini. Ucap Nyi Sapta yang sudah terbaring di samping Nanda. Arga meminta aku untuk menunggu dulu, Nyi. Kalau begitu, biar aku yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku tidak dapat merasakan energi siapapun dari tempat ini, pinta Nyi Sapta. Hati-hati, Nyi. Penjagaan di sana mungkin sudah lebih ketat lagi, karena beberapa hari yang lalu kedua temanku yang bernama Nyi Lintang dan Nyi Wulan berhasil masuk ke gedung itu. Tapi sialnya Nyi Lintang ketangkep, sementara Nyi Wulan dapat melarikan diri dengan luka yang cukup parah. Baiklah, Ras, aku akan berhati-hati. Semoga aku dapat mengenali siapa yang menjaga tempat itu, ucap Nyi Sapta. Seketika itu juga Nyi Sapta menghilang dari pandanganku. Aku pun berdiam diri sambil terus berharap Arga segera menghubungiku. Tapi sampai aku tertidur di sebelah Nanda, tidak ada kabar juga darinya. Karena aku tertidur, Nyi Sapta pun menemuiku lewat mimpi. Dia berkata bahwa dia mengenali siapa pemilik energi gelap yang menjaga tempat itu. Salah satu pemimpin dari makhluk gaib yang berada di sana adalah raksasa Ma. Makhluk gaib yang berwujud buto besar dengan kekuatan yang sangat besar juga tentunya. Belum selesai Nyi Sapta menjelaskan hasil pengintaiannya tadi, aku terbangun karena handphone yang aku genggam bergetar beberapa kali. Ketika aku melihat nama Arga muncul di layar handphone yang berwarna hijau itu, aku langsung bangun dan menjawab panggilan darinya. Halo Ras, sorry mengganggu. Gue punya temen yang bisa bantu lo, Ras. Besok jam 7 pagi gue jemput ya, kita ketemu orangnya, ucap Arga di ujung teleponku. Iya, Kak, terima kasih ya, jawabku terbata. Oke deh, lo lanjut tidur lagi aja, mati istirahat ya, ucap Arga yang langsung menutup panggilannya. Di pagi harinya Arga membawaku ke sebuah perkantoran yang cukup besar. Aku dan Arga lalu menunggu seseorang yang menurut Arga dapat membantuku membebaskan Galuh. Kami menunggu di sebuah resto di kawasan perkantoran itu. Sekitar pukul 9 pagi, terlihat rombongan orang yang berjalan menuju ke tempat aku dan Arga duduk. Arga pun berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Aku pun juga ikut berdiri menyambut orang-orang yang belum aku kenal itu. Setelah kami kembali duduk, aku merasakan ada energi gelap yang menyerangku. Ketika aku menggunakan mata batinku, ternyata di belakang orang yang bertubuh tinggi tegap itu ada beberapa jin yang mengelilinginya. Aku yang ingin mengusir jin itu dengan kekuatanku sendiri dapat kembali duduk dengan tenang. Ketika Nyi Sapta terlihat sudah bisa menjinakkan jin-jin tersebut. Setelah itu datang lelaki setengah baya yang memancarkan aura mistis yang sangat kental bersama beberapa demit peliharaannya. Aku yang sudah melihat Nyi Laras bertindak pun segera fokus untuk berbicara dengan orang yang bernama Gunawan itu. Jadi ini gak orang yang lu ceritain kemarin? Tanya seseorang yang usianya terlihat sama dengan Arga. Iya Lek, ini Saras, jawab Arga singkat. Bisa apa dia gak? Tanya Alek membuat aku sedikit kesal. Cukup, potong lelaki yang sepertinya adalah seseorang bos dari mereka yang berada bersamaku saat ini. Kami sudah mendengar cerita tentangmu dari Arga, dan kami juga tidak keberatan untuk membantumu menyelamatkan adikmu yang disekap oleh salah satu pengusaha jahat di kota ini. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat apa benar kamu memiliki kemampuan yang dibesar-besarkan oleh Arga, ujar Pak Gunawan. Tanpa pikir panjang lagi, aku lalu menyerang Alek yang tadi sedikit merendahkanku. Aku memberinya sedikit kejutan dengan menjatuhkannya dari kursi yang dia duduki di samping Arga. Alek yang merasa kesal karena terpental beberapa meter ke belakang pun lalu memberi kode kepada anak buahnya yang lain. Dengan kemampuanku dan bantuan dari Nyi Sapta, aku mengunci gerakan ketujuh orang anak buah Pak Gunawan yang berusaha menyerangku. Aku yang mulai sedikit merasakan adrenalinku terpacu, lalu memberi sedikit pelajaran kepada 7 orang yang tadi siap menyerangku. Aku mengangkat mereka beberapa sentimeter dari lantai, lalu menghempaskannya hingga terpental ke arah meja makan yang terlihat kosong. Pak Gunawan lalu mengangkat tangannya seolah memberi isyarat tertentu. Tapi setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa karena pengawal gaib yang sudah tidak ada pada tempatnya. Aku pun lalu mengambil minuman yang ada di hadapanku. Aku tersenyum melihat Arga yang sangat terkejut dan tidak percaya oleh apa yang baru saja aku lakukan. Jin pengawal bapak sedang berjemur menikmati sinar matahari pagi, ucapku kepada Pak Gunawan. Lelaki parubaya yang terlihat membawa beberapa peliharaannya pun terlihat menghampiri Pak Gunawan
dengan hidung yang meneteskan darah. Aku pun tersenyum menyaksikan kekonyolan dukun dan para pengawal Pak Gunawan. Baiklah Nak Saras, kami akan membantumu. Kau mengurus dukun dan makhluk gaib di sana. Sisanya biar orang-orang kami yang menyelesaikannya, ujar Pak Gunawan. Alek, minta maaflah kepada Saras, ujar Pak Gunawan yang memandang tajam ke arah Alek. Nanti malam kita serang tempat itu. Aku akan membawa beberapa orang ahli spiritual untuk membantumu Nak Saras, ucap Pak Gunawan. Baiklah Pak, terima kasih sudah mau menolong saya. Kau dapatkan adikmu dengan selamat. Aku dapatkan wilayah baru dan usaha yang baru juga. Pada dasarnya, aku membantumu, kau juga membantuku Nak Saras, ujar Pak Gunawan sambil berdiri dari tempat duduknya, lalu pergi meninggalkanku dan Arga. Gila Saras, gua gak nyangka lu bisa kayak gitu Ras, ujar Arga yang terlihat sangat terkejut. Si Alek yang songong itu langsung pucat Ras, imbunya lagi. Aku hanya tersenyum sambil terus menatap wajah Arga. Aku begitu mengagumi sosok lelaki yang ada di depanku ini. Aku yakin bahwa saat ini aku sedang jatuh cinta kepadanya. Tapi aku tidak mungkin mengungkapkan isi hatiku kepadanya terlebih dahulu. Aku memilih menunggu Arga yang mengungkapkan isi hatinya. Setelah menghabiskan sarapan pagi kami, Arga pun kembali mengantarku ke rumah Nanda. Dan pada siang harinya, aku pergi menyambangi satu persatu teman-temanku yang sudah lama tidak kujumpai. Ketika malam tiba, Arga datang dengan mobil hitam menjemputku. Aku yang sudah menceritakan kepada Nanda tentang apa yang akan aku lakukan malam ini pun berpamitan dan memeluk erat tubuh sahabatku itu. Nanda tampak menitikan air mata ketika aku mulai melangkah pergi dari rumahnya. Sementara itu di dalam mobil yang akan membawaku ke sebuah gedung tua itu, sudah ada beberapa orang yang penampilannya seperti paranormal. Beragam warna aura pun terlihat bercampur di dalam mobil itu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam kurang, rombongan kami pun akhirnya sampai di depan gedung yang terlihat sangat menyeramkan itu. Nyi Sapta terlihat sudah berdiri di sampingku. Auranya tampak berbeda dari sebelumnya, wajahnya terlihat menakutkan, dan tubuhnya diselimuti cahaya kuning keemasan. Sementara itu di depanku terlihat beberapa orang sudah memegang senjata tajam dan tampak berbaris rapi. Tugasmu adalah membuat orang-orang yang keluar dari dalam sana nanti tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sisanya serahkan pada kami, ucap pria berambut panjang yang memegang golok yang sepertinya sangat tajam sekali. Ketika kami sudah siap dengan tugas kami masing-masing, tiba-tiba angin bertiup sangatlah kencang hingga membuat barisan orang-orang yang disiapkan oleh Pak Gunawan pun tercerai-berai. Ketika angin masih berembus dengan sangat kencangnya, Nyi Sapta pun melesat ke arah atas dan mengeluarkan energi besar yang membentuk perisai. Setelah itu Nyi Sapta memintaku untuk menghancurkan dinding gaib yang memagari gedung itu. Tidak butuh waktu lama, aku mulai melesatkan beberapa bola energi yang sangat panas, hingga suara dentuman pun terdengar hebat. Dan setelah itu lelaki setengah baya yang tadi siang datang bersama Pak Gunawan pun terlihat memberi komando kepada rekan-rekannya untuk masuk menyerang. Beberapa jin terlihat saling adu kekuatan di daerah itu. Aku pun menajamkan penglihatanku untuk mencari orang yang berada di pihak lawan. Dari arah belakangku, pria berambut panjang pun berteriak lalu berlari ke arah depan, diikuti semua orang yang tadi berbaris rapi memegang senjata tajam. Beberapa orang dari pihak musuh pun terlihat terkapar tidak berdaya. Aku yang tidak ingin terlibat dalam pembunuhan itu berusaha langsung membuat jatuh lawanku agar mereka tidak terluka oleh senjata tajam orang-orang yang berada di pihakku. Hei bocah, ayo ikut aku masuk ke dalam, ajak pria parubaya yang tadi pagi aku buat hidungnya berdarah itu. Aku pun mengikuti langkahnya sambil terus menatap dengan tajam ruangan yang aku lalui. Langkah kaki pria parubaya yang ada di depanku pun terhenti ketika sosok genderuwo mencekik lehernya dan mengangkatnya beberapa sentimeter dari atas lantai. Aku lalu melemparkan beberapa batu koral yang sudah kusiapkan dari rumah Nanda. 3 buah batu merah menyala pun melesat menghantam tubuh genderuwo yang mencekik pria tadi. Beberapa detik kemudian makhluk berbulu lebat dengan taring panjang itu pun terpental dan seketika itu juga tubuhnya mengepulkan asap lalu menghilang. Terima kasih Ras, panggil aku Mbak Jarot, ucap pria parubaya tadi yang sedang aku bantu untuk berdiri. Sebelum kita melanjutkan mencari keberadaan adikmu, aku minta satu hal padamu Saraswati, pinta Mbak Jarot. Apa Mbah?
Aku adalah pemimpin dari semua dukun-dukun yang dimiliki oleh Pak Gunawan. Tolong jangan permalukan aku lagi di depan Pak Gunawan dan anak buahku yang lainnya, pinta Mbah Jarot. Asal kau mau menuruti apa yang aku minta, Mbah. Sepakat, jawabnya singkat sambil mengulurkan tangan kanannya. Bukan muhrim, Mbah, gak usah salaman, jawabku sedikit meledek Mbah Jarot. Bocah gendeng, jawabnya lalu kembali berjalan di depanku. Di lantai ketiga, Ras, ucap Nyi Sapta melalui telepatinya. Aku pun berjalan menuju ke arah tangga sambil menarik tangan Mbah Jarot. Mereka ada di lantai 3, Mbah. Sekarang kau panggil anak buahmu yang sudah selesai melawan makhluk-makhluk gaib serta orang yang ada di sini, ujarku kepada Mbah Jarot sambil berjalan ke arah atas gedung. Mbah Jarot yang sudah mengerti akan apa yang aku maksud pun terlihat memanggil jin-jin peliharaannya dan meminta beberapa orang yang ada di luar untuk segera menyusul kami ke lantai 3. Dari jendela lantai 3 terlihat Nyi Sapta sudah beradu ilmu dengan makhluk bertubuh besar di luar gedung. Aku yang terus mencari keberadaan Galuh pun harus pasrah ketika Nyi Lintang tiba-tiba datang mencekikku dari arah belakang. Aku yang memang berada dalam keadaan tidak siap pun tidak dapat berbuat banyak saat itu. Maafkan aku, Ras, aku harus melawanmu karena aku sudah terikat perjanjian dengan dukun itu, bisik Nyi Lintang. Aku yang mencoba meronta pun makin tidak berdaya ketika energi panas yang dikeluarkan dari dalam tubuhku dapat dinetralkan oleh Nyi Lintang dengan ajian banyu urip miliknya. Aku yang makin lemah pun pasrah saat seorang kakek yang berambut putih mengenakan baju pengsi hitam mulai mendekatiku. Anak manis ini akan aku pelihara juga, Nyi. Jangan sampai kau membunuhnya, ucap pria tua itu. Baik, Tuhan, ucap Nyi Lintang singkat. Jadi orang tua itu adalah tuanmu sekarang, Nyi? Bukankah kau pernah berkata bahwa kau tidak ingin menjadi peliharaan siapapun? Ucapku yang makin melemah. Di saat-saat antara hidup dan matiku datanglah Nyi Wulan yang menyerang Nyi Lintang dari arah belakang. Apakah kau sudah menjadi budak dari monsa itu, Yu? Tanya Nyi Wulan yang sedang menolongku saat ini. Di hadapanku juga kini berdiri sosok wanita yang berpakaian seperti pendekar dari zaman kerajaan yang menghentikan langkah Nyi Lintang. Kalahkan manusia itu, Ras. Biar aku tahan Nyi Lintang bersama Sri Asih, ujar Nyi Wulan yang sudah selesai memberikan sebagian energinya kepadaku. Aku kembali menyelaraskan energi milikku dengan energi dingin milik Nyi Wulan. Setelah aku rasa tubuhku normal kembali, aku pun mulai melemparkan batu-batu yang sudah aku beri energi untuk menyerang orang yang menjadi tuan dari Nyi Lintang itu. Gerakan orang itu sangatlah lincah. Dia berhasil menghindari semua seranganku. Melihat aku yang sudah berhenti melemparinya dengan batu-batu yang berisi energi panas itu, orang itu berlari ke arahku dengan sebilah golok yang siap untuk menebas leherku. Beruntungnya aku masih memiliki energi yang cukup. Dengan sisa energiku itu, aku menyerang kembali orang tua itu dengan ajian patiraga. Seketika itu juga tubuh orang tua itu terlihat diam seperti tercekik. Dan dari arah belakangku, tiba-tiba datang Mbah Jarot dan pemuda gondrong tadi yang siap menebas goloknya ke arah leher pria tua itu. Tapi sayangnya Mbah Jarot dan pria gondrong yang bernama Darman itu harus terpental ketika selangkah lagi mereka berhasil menebasnya. Kau pikir dapat dengan mudah membunuh Adiraksa, Jarot? Ucap pria tua yang ternyata bernama Adiraksa itu. Ilmu yang kau miliki tidak ada apa-apanya di hadapanku, Jarot, ibunya lagi. Seketika itu juga tubuh dukun yang bernama Adiraksa itu memancarkan energi merah dan perlahan tubuhnya membesar. Jangan lengah, Ras, bersiaplah. Ketika aku datang, segeralah hujamkan aku yang berwujud keris ke arah jantung musuhmu itu. Keluarkan semua energimu, Ras, ujar Nyi Sapta yang terdengar di batinku. Dari kejauhan aku melihat Nyi Sapta melesat cepat ke arah Adiraksa. Dan seketika itu juga dinding pelindung milik Adiraksa hancur karena lesatan cepat dari Nyi Sapta. Aku yang melihat Nyi Sapta sudah berwujud keris pun melompat sekuat tenaga untuk menangkapnya. Semua energi yang aku miliki kini sudah menyelimuti tubuhku, sehingga membuat gerakanku bertambah cepat dan juga bertenaga. Ketika aku berhasil menangkap keris Nyi Sapta, aku terlebih dahulu menendang tubuh Adiraksa. Setelah itu aku melompat kembali untuk menyusul tubuh Adiraksa yang terpental dan tanpa perlindungan apa-apa lagi. Aku memejamkan mata ketika sedikit lagi keris Nyi Sapta menikam jantung Adiraksa, dan Adiraksalah orang pertama
yang harus mati di tanganku. Ketika tubuh Adiraksa berhenti bergerak, aku lalu mencabut kembali keris Nisabta dan setelah itu suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Aku terbangun di ruangan yang terlihat berwarna putih dengan tirai yang ada di depan tempat tidurku. Ketika aku menggerakkan kakiku, Galuh langsung menghambur ke arahku dan menumpahkan air matanya di pelukanku. "Mbak," teriak Galuh yang menangis bahagia hari itu. "Terima kasih Mbak, terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Galuh yang masih saja menangis. "Udah loh, kamu bau banget, sampai sesak nafasku," jawabku yang membuat tangisan Galuh terhenti. "Aku sudah 2 minggu disekap di gedung itu Mbak, mana mungkin aku bisa mandi," jawabnya sambil menciumi baju yang dia kenakan. "Loh, kok tanganku diborgol dek?" tanyaku yang kaget ketika mendapati gelang besi yang tersangkut di tempat tidurku. "Tadi Mas Arga pesan kalau nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk menjelaskan semua yang sudah Mbak Saras lakukan semalam," jawab Galuh. Aku pun berusaha duduk dan meminta Galuh untuk mengambilkan air mineral yang ada di mejaku. Tidak lama setelah itu datanglah Pak Gunawan, Alek, dan juga Mbak Jarot, serta satu orang lagi yang mirip seperti Alek. "Terima kasih Nak Saras, kamu sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama beberapa minggu disekap di sana. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya," ujar Pak Gunawan dengan senyum penuh tipu daya miliknya. "Tapi sayang Nak, sepertinya kau harus menjalani hukuman untuk beberapa tahun karena kau sudah membunuh seorang penjaga gedung di sana semalam. Tapi aku bisa membantumu Nak Saras. Aku bisa membebaskanmu asalkan kau mau bekerja untuk keluargaku," ujar Pak Gunawan. Aku lalu bangkit dari tempat tidurku dan mengeluarkan energiku yang kini terasa semakin kuat. Aku lalu menarik tangan kananku yang sedang diborgol hingga gelang besi itu patah. Aku lalu menarik tubuh Pak Gunawan dan mencekiknya dengan energiku, lalu menghempaskannya kembali ke lantai. Setelah itu, aku menyerang Mbak Jarot yang berusaha membantu majikannya itu. Orang tua itu kubuat terpental ke arah pintu. Amarahku mereda ketika Alek dengan wajah angkuhnya menarik Galuh dan menodongkan pistol ke arah kepalanya. "Berhenti, atau kepala adikmu akan pecah berantakan di sini." "Baiklah, aku terima tawaran Pak Gunawan. Aku akan bekerja untuk kalian dan akan menaati aturan yang kalian buat. Itulah janjiku. Sekarang lepaskan adikku sebelum aku berubah pikiran," jawabku dengan tegas. 1 bulan berlalu dari kejadian malam itu, kini aku resmi bekerja untuk keluarga Gunawan. Bukan keinginanku, tapi aku tidak kuasa untuk menolaknya. Saat ini aku tinggal di sebuah rumah pemberian bosku itu. Segala macam fasilitas aku dapat, serta gaji yang lebih dari cukup pun aku terima. Beberapa tahun pun telah berlalu. Aku yang masih memendam rasa cintaku kepada Arga tidak juga berani untuk mengungkapkannya. Sampai suatu ketika Arga pun mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Tapi di balik itu, dia juga sudah siap untuk menempuh hidup baru bersama seorang perempuan yang telah dipilihnya. Arga mengungkapkan rasa cintanya kepadaku karena dia tidak mau seumur hidupnya nanti dibayangi penyesalan. Menyesal pernah mencintaiku tapi tidak mengungkapkannya kepadaku. Alasan yang cukup membingungkan. Aku menahan tangis ketika Arga mengungkapkan semua itu. Sebenarnya akulah wanita yang pertama dicintainya setelah ibunya. Dan Arga lah lelaki pertama yang aku sayangi setelah ayahku. "Pergilah Gak, selamat menempuh hidup baru," ucapku yang berlalu pergi meninggalkan Arga. Setelah lama aku menunggu, akhirnya energi besar yang kini menuju arahku pun datang dengan sangat cepat. Sosok-sosok menyeramkan dengan energi yang sangat kuat itu kini sudah mengelilingi tubuhku yang memang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Aku yang sudah melindungi tubuhku dengan energi Nisabta tidak sedikit pun merasa takut, walau energi kelima demit itu sangatlah kuat. "Apakah kau pemilik jin-jin yang tadi menghadang kami Nak?" tanya sosok arwah yang perlahan merubah dirinya menjadi seorang pria yang usianya sekitar 40 tahunan itu. "Ada apa kalian para arwah penasaran berada di tempat ini?" tanyaku kepada kelima sosok arwah yang entah datangnya dari mana. Perlahan sosok-sosok yang tadi terlihat menyeramkan pun kini berubah menjadi manusia sepertiku. "Simpan kesaktianmu itu Dek. Kami hanya ingin menuntut balas atas apa yang menimpa kami semua," ucap salah seorang wanita yang tampak cantik walau wajahnya terlihat sangat pucat. "Ternyata arwah-arwah penasaran seperti kalian memiliki energi yang sangat kuat.
Lalu apakah yang akan kalian lakukan bila aku melepaskan kalian nanti? Tanyaku yang masih siaga dengan energiku. Kami hanya ingin menuntut balas kepada orang yang memiliki dermaga ini dan juga kapal-kapal mewah di sana. Jawab arwah wanita itu lagi. Siapakah kalian yang sebenarnya? Lalu, dendam apa yang kalian miliki dari orang yang kalian maksud itu? Namaku Dewi dan ini Rita, Rudi, lalu Pak Soleh dan Pak Mamat. Lama sudah arwah kami terkurung di sebuah pulau dan kami bisa sampai ke tempat ini berkat bantuan seseorang pemuda yang hampir mati juga di pulau itu. Ujar Dewi menjelaskan kepadaku. Apakah pemuda itu bernama Arga? Tanyaku yang terlihat sangat terkejut mendengar apa yang arwah itu katakan. Apakah kau mengenal Arga? Tanya pria yang berkumis tipis itu kepadaku. Iya Pak, dia adalah sahabatku. Lalu di mana dia sekarang Pak? Tanyaku lagi yang semakin penasaran. Dia sedang berada di sebuah speedboat bergambar naga. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali pulang menemui keluarganya. Jawab sosok Dewi itu. Baiklah, aku akan menemui Arga. Kalian jangan bertindak gegabah karena orang yang kalian maksud memiliki banyak dukun-dukun sakti yang melindunginya. Ucapku sambil berlari ke arah speedboat yang dimaksud sosok arwah yang bernama Dewi itu. Para arwah penasaran itu pun melayang mengikuti langkahku menuju dermaga tempat speedboat itu berada. Sesampainya aku di tempat speedboat itu berada, Arga tiba-tiba keluar dari dalam speedboat bergambar naga itu. Aku yang merasa sangat senang karena masih bisa bertemu dengan lelaki yang masih aku sayangi itu, lalu memeluknya dengan erat. Walaupun kini Arga sudah menjadi seorang suami dan seorang ayah, tapi aku masih sangat menyayanginya. Aku menyayangi Arga sebagai seorang sahabat tentunya. Ras, gimana dengan keluarga gua? Apa lu tahu keadaan mereka saat ini? Tanya Arga yang menatapku sendu. Alhamdulillah Gak, mereka baik-baik saja. Sekarang istri dan anakmu ada di daerah Bogor. Ceritanya panjang Gak. Maafin gue ya, gue baru tahu kalau ternyata lu yang dikirim ke pulau itu. Sepertinya kalian adalah sepasang kekasih yang gagal kepelaminan ya, atau semacam orang yang saling mencintai tapi tidak direstui. Celetuk arwah Dewi yang memandang heran ke arah aku dan Arga. Setan bawel, mau tahu saja urusan pribadi orang. Jawabku ketus yang disambut tawa dari Arga dan arwah-arwah yang lainnya. Setelah mendengar cerita dari Arga dan arwah-arwah penasaran itu, aku pun menghela nafas panjang, menyesali apa yang selama ini sudah aku lakukan. Ternyata selama ini aku sudah membantu iblis yang berwujud manusia itu memuaskan nafsu duniawinya. Kesadaranku pun kini kembali dan keyakinanku untuk membantu Arga dan arwah-arwah penasaran itu sudah bulat. Aku pun memulai menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan iblis yang berwujud manusia itu. Hingga tidak ada lagi korban-korban yang bernasib sama seperti Dewi, Rudi, dan orang-orang yang sudah mati di pulau itu. Aku pun lalu membawa Arga ke rumah Nanda untuk memberi waktu istirahat kepada Arga. Nanda yang kini juga sudah berkeluarga pun dengan senang hati membantu kami. Selain kami sudah saling mengenal satu sama lain sejak kami masih anak-anak, suami Nanda pun masih ada hubungan keluarga dengan Arga. Setelah memastikan keadaan Arga aman, aku pun lalu mengajak arwah Dewi dan yang lainnya untuk mendatangi satu persatu dukun-dukun yang membantu Gunawan dan keluarganya. Sementara itu aku meminta Nyi Wulan dan Sri Asih berjaga di rumah Nanda. Gunawan bukanlah orang yang sembarangan. Dia sudah kenyang makan asam garam dalam dunia kejahatan. Tidak satupun dari orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Gunawan. Setelah mengetahui kemampuan dari masing-masing paranormalnya, Gunawan lalu membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menghindari pengkhianatan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Aku adalah salah satu dari kelima orang yang mengawasi orang-orang biasa dan dukun-dukun yang memiliki tugasnya masing-masing. Setelah itu ada Mbak Jarot, Mbak Darmo, Mbak Cakil, dan Mas Kijo. Kami berlima pun saling mengawasi satu sama lain, sehingga sangat sulit bagiku waktu itu untuk pergi dari lingkaran setan keluarga Gunawan. Pernah suatu ketika aku yang bermaksud untuk mengundurkan diri dari tempatku bekerja, hampir saja kehilangan nyawa ketika keempat dukun sialan itu menyerangku habis-habisan. Setelah itu dukun-dukun yang kemampuannya di bawahku pun ikut membantu mereka. Belum lagi ancaman-ancaman dari orang-orang Gunawan yang selalu mengancam keselamatan keluargaku.
Aku terpaksa bertahan dan mengikuti perintah yang diberikan Gunawan selama ini. Jadi inilah kesempatanku untuk keluar dari kubangan lumpur dosa yang sudah lama aku tempati ini. Dengan bantuan dari arwah Dewi, Rita, Rudi, Pak Soleh, serta Pak Mamat, aku mulai melumpuhkan satu persatu dukun-dukun sakti itu. Dengan energi besar yang dimiliki arwah-arwah penasaran itu, serta kemampuanku yang kini sudah meningkat, aku yakin dapat mengalahkan mereka. Malam itu aku mulai mendatangi gubuk reot milik Mbak Cakil yang berada di pinggir kali kumuh di kota ini. Dari kejauhan aku meminta Nyi Sapta untuk menghancurkan pagar gaib yang membentengi tempat tinggal dukun sakti itu. Setelah pagar gaib yang melindungi gubuk tempat Mbak Cakil berada itu hancur, aku lalu meminta arwah Dewi dan Rudi untuk melumpuhkan 2 jin penjaga gubuk itu. Sementara itu aku meminta Pak Soleh dan Mbak Rita untuk menjelma menjadi sepasang suami istri yang sedang meminta bantuan kepada Mbak Cakil. Setelah Mbak Cakil keluar dari gubuk yang sudah tidak memiliki pelindung itu, aku meminta Pak Mamat masuk ke dalam gubuk yang berbau amis itu untuk memecahkan botol-botol yang digunakan Mbak Cakil untuk mengurung jin-jin yang menjadi budaknya. Setelah Mbak Cakil menyadari apa yang terjadi, lalu aku datang dan menghabisi dukun tua itu dengan energi milikku. Mbak Saras, nanti saya tolong dikasih tugas yang agak berat ya. Saya ogah kalau disuruh mencahin botol lagi. Tadi saya hampir diajak pergi sama jin nenek tua yang ada di botol hijau itu, Mbak. Ujar arwah Pak Mamat yang membuatku dan teman-temannya tertawa. Beres Pak Mamat, jawabku sambil mengacungkan 2 jempol ke arahnya. Selesai menghabisi Mbak Cakil, aku lalu lanjut menuju ke tempat Mas Kijo tinggal, di sebuah lokalisasi yang tampak ramai oleh pengunjung. Serta dentuman-dentuman musik dangdut dan disco itulah Mas Kijo berada. Mas Kijo adalah ahli bela diri dan juga memiliki ilmu kebal. Selain itu, dia memiliki jin-jin sakti yang selalu setia menjaganya. Karena di tempatnya berada sangatlah ramai, aku meminta arwah Pak Mamat dan Pak Soleh untuk merasuki pengunjung yang sedang asik berjoget. Orang yang sedang dirasuki arwah Pak Mamat dan Pak Soleh itu pun terlihat mengamuk dan menyerang pengunjung-pengunjung yang lain. Suasana yang tadinya penuh dengan kesenangan pun seketika berubah menakutkan. Orang-orang yang sudah terpengaruh minuman keras pun mulai terprovokasi dan mulai baku hantam di tempat itu. Ketika Mas Kijo yang sedang panik menghadapi orang-orang yang mengamuk dan sulit untuk dikendalikan itu lengah, aku lalu meminta arwah Dewi, Mas Rudi dan Mbak Rita untuk menyerang jin-jin penjaga milik Mas Kijo. Dan di saat Mas Kijo yang masih terlihat sibuk itu mulai tahu akan kedatanganku, Nyi Sapta yang kini berwujud keris pun segera melesat menembus tubuh Mas Kijo. Karena wujud keris itu gaib, maka ilmu kebal milik Mas Kijo pun tidak dapat menahannya. Mas Kijo pun jatuh terkapar dan terinjak-injak orang-orang yang masih saling baku hantam di sana. Waktu yang masih menunjukkan pukul 1 dini hari pun seperti memberiku semangat untuk mendatangi satu lagi dukun sakti yang bernama Mbak Darmo. Di rumah yang cukup besar dengan bentuk bangunan joglo serta memiliki halaman yang luas, itulah Mbak Darmo tinggal. Lapisan-lapisan energi pelindung yang membentuk kubah pun terlihat menjaga keamanan Mbak Darmo dari musuh-musuhnya. Perlu waktu yang lama bila harus menghancurkan pagar gaib milik lelaki tua yang selalu berpenampilan nyentrik itu. Tidak kehabisan akal, aku lalu menghampiri beberapa pemuda yang terlihat sedang berkumpul di pinggir jalan. Mereka tampak sedang asik bernyanyi sambil menenggak minuman beralkohol yang ada di sebuah teko besar di tengah-tengah mereka. Aku lalu duduk dan mengajak mereka bicara sambil menunjukkan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Gua ada uang banyak, ada yang mau nggak? Tanyaku yang membuat mereka terdiam sambil memandangku tajam. Gak usah macem-macem sama gua. Gua cuma mau berbagi uang ini dengan kalian. Itu juga kalau kalian mau. Mau kak? Duit kok ditolak? Ujar salah satu pemuda bernama Abud. Yang lain nggak mau nih? Tanyaku lagi sambil mengambil lembaran-lembaran berwarna biru dari dalam jaketku. Maulah kak, jawab mereka serentak. Tapi ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugasnya gampang kok, ucapku menjelaskan. Iya kak, apa aja tugasnya, asal jangan nyolong, dosa kak. Celetuk Abud yang disambut tawa teman-temannya. Gue minta kalian semua cari batu yang ukurannya sebesar kepalan tangan kalian, terus lemparin batu itu ke atas rumah joglo di ujung sana, ucapku sambil menunjuk ke rumah Mbak Darmo. Dil, mana uangnya kak? Jawab Abud. Kerja dulu baru gue kasih uangnya.
Nanti kakaknya bohong lagi, celetuk salah satu pemuda itu. Nih, kalian kan ada 7 orang. Salah satu dari kalian pegang uangnya dan nunggu di sini sama gua. Oke kak, tugas kita cuma nimbukin rumah dukun itu kan? Tanya Abud yang sepertinya sudah tahu dengan profesi Mbak Darmo. Ya, setelah kalian lempar batu itu, kalian langsung pergi ya. Uangnya biar dipegang teman kalian yang keci ini nih, ucapku sambil memberi 7 lembar uang 50 ribuan. Tidak lama setelah itu terdengar suara genteng dan juga kaca yang pecah dari arah rumah Mbak Darmo. Dan beberapa saat kemudian Mbak Darmo terlihat keluar dari dalam rumahnya bersama 2 orang pengawalnya. Kedua pengawal itu pun terlihat berlari mengejar pemuda-pemuda yang sudah menjalankan tugas dariku. Dan karena penasaran, Mbak Darmo pun lengah. Dukun tua yang terlihat tanpa pengawal gaib dan juga pelindung gaib itu pun segera aku lumpuhkan dengan kekuatanku. Arwah Pak Mamat yang menyaksikan dukun sakti itu sudah tidak berdaya, lalu menghampirinya dan langsung mencekiknya hingga tewas. Dan setelah aku tanya kenapa dia melakukan hal itu, Pak Mamat pun berujar bahwa dia sering dibohongi dukun tua itu. Misiku pun berhasil malam itu. Aku telah menghabisi 3 dukun sakti yang menjadi orang kepercayaan Gunawan dan juga orang yang selalu mengawasi gerak-gerikku selama ini. Ketika aku hendak pulang di sebuah jalan raya, aku melihat mobil Alek melintas di depan mobil yang sedang aku kendarai. Spontan aku langsung berbalik arah dan mengejar laju mobil Alek. Aku lalu meminta Nyi Sapta untuk melumpuhkan jin-jin pengawal yang selalu bersama Alek. Setelah itu aku pun meminta arwah Dewi dan yang lainnya untuk membantuku menghentikan laju mobil yang dikendarai Alek. 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bisiku dalam hati dengan perasaan senang. Tidak butuh waktu lama, Alek pun sudah tidak sadarkan diri dan sekarang berada di dalam mobil milikku. Aku pun meninggalkan pesan di dalam mobil milik Alek, lalu membawa Alek ke sebuah tempat di pinggiran kota ini. Aku sengaja tidak melumpuhkan satu dukun yang bernama Mbak Jarot karena aku sudah tahu kekuatan yang dimilikinya dan jin-jin peliharaan miliknya. Setelah beberapa hari, Gunawan bersama anak laki-laki tertuanya mengumpulkan dukun-dukun sakti yang masih dia miliki. Beberapa dukun pun menolak dengan berbagai macam alasan. Lalu Mbak Jarot yang bertugas sebagai ketua dukun dalam lingkaran keluarga Gunawan pun mencari orang sakti di daerah Jogja. Dia bernama Pak Edi. Sebelum bertemu dengan Gunawan dan juga Angga, aku lebih dulu mengunci jin-jin yang dibawa Mbak Jarot. Pak Edi dan salah satu murid Mbak Jarot yang bernama Darman. Tujuanku adalah supaya para arwah penasaran itu dapat dengan leluasa mendekati sosok Gunawan dan juga Angga. Arwah Dewi terlihat berubah menyeramkan ketika memasuki sebuah rumah megah layaknya sebuah istana ini. Begitu juga arwah Rita, Rudi, Pak Soleh dan Pak Mamat. Sepertinya mereka ingin segera menuntaskan dendamnya malam ini. Tapi aku mencegah mereka untuk melakukannya sekarang, karena masih ada hal-hal penting lainnya yang juga harus dipikirkan. Aku masih harus membantu Arga mendapatkan kembali aset-asetnya yang kini diambil oleh keluarga Gunawan melalui Alek. Dan aku juga harus memastikan keluarga Arga dan keluargaku dalam keadaan aman. Beruntungnya arwah-arwah itu mau diajak kompromi, sehingga rencanaku pun masih dapat berjalan dengan aman. Hingga beberapa hari kemudian, arwah Dewi yang sepertinya sudah tidak sabar ingin segera melemparkan Angga dari apartemennya di lantai 30 itu, meminta izin kepadaku untuk melakukan teror kepada Angga. Dan teror itu dimulai ketika Angga berada di sebuah dermaga yang juga menjadi kantor dari perusahaan ilegalnya itu. Setelah dibuat ketakutan setengah mati, arwah-arwah itu pun mulai membawa sebagian sukma Angga ke alam bawah sadarnya untuk merasakan siksaan-siksaan dari Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat. Sedangkan Rudi yang segera ingin mencekik batang leher dari Gunawan, memilih untuk mengawasi Gunawan yang sedang merasa kebingungan karena kehilangan Alek dan kini harus melihat Angga bertingkah seperti orang gila. Aku pun yang kini sudah mulai acuh tidak acuh akan keberadaan di lingkaran keluarga Gunawan pun mulai meninggalkan tanggung jawabku sebagai orang yang bertugas membantu menangani kasus-kasus seperti ini. Setelah pertemuanku dengan Gunawan bersama Mbak Jarot, Darman dan juga Pak Edi, aku lalu pergi ke sebuah daerah di Jogja untuk bertemu dengan Pak Edi. Pak Edi yang memiliki kemampuan khusus itu akan sangat berbahaya bagiku kalau dia sampai melakukan ritual-ritual yang bisa memenjarakan sukma seseorang. Bahkan kabar yang beredar pun Pak Edi dapat mengurung jin serta makhluk-makhluk astral lainnya di dalam lukisan
atau ukiran-ukiran yang sudah dibuatnya. Aku berangkat ke Jogja pun dengan membawa semua sahabatku yang memiliki kekuatan besar. Ada Nyi Sapta, Nyi Lintang, Nyi Wulan, dan juga Sri Asih. Serta tidak lupa juga aku membawa cincin milik Mbak Jarot yang sudah aku taklukkan. "Selamat datang Mbak Saras, Sugeng Rawuh," ucap Pak Edi yang menyambutku dengan sangat ramah. Aku lalu tersenyum dan berjalan ke arah Pak Edi lalu menyalaminya. "Loh, sampean mau perang toh Mbak? Kok bawa pasukan?" ucap Pak Edi dengan guyonan khasnya ketika melihat kedatanganku bersama Nyi Lintang dan beberapa jin lainnya. "Saya mau memindahkan tubuh Pak Edi ke puncak Merapi," jawabku sambil tertawa lepas. Begitu juga dengan Pak Edi yang tertawa terbahak-bahak mendengar guyonanku. "Bagaimana Pak? Apakah sampean masih mau membantu Mbak Jarot dan majikannya itu?" tanyaku yang disambut senyum oleh Pak Edi. "Nganu Mbak, sepertinya 50-50. Artinya saya masih ragu Mbak. Lawang saya sudah terima uang toh Mbak. Bagaimana ya?" jawab Pak Edi sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Kalau Pak Edi masih ingin membantu mereka, berarti hari ini juga kita selesaikan urusan ini," jawabku dengan nada ketus. Loh, sabar toh Mbak. Ingat, tadi saya bilang 50-50 loh Mbak," ujar Pak Edi yang sepertinya memang tidak memiliki niat untuk melawanku. "Nganu Mbak, sebenarnya saya itu bingung Mbak mau menyampaikannya." "Apa perlu saya bantu supaya Pak Edi bisa dengan mudah menyampaikannya?" balasku dengan tatapan tajam. "Mbak Saras ini loh, selalu saja begitu. Mbok ya sabar sedikit toh," jawab Pak Edi yang sedang membantu seseorang perempuan menyuguhkan wedang teh hangat di depanku. Aku pun menyapa wanita itu yang kini duduk di sebelah Pak Edi. "Maaf ya Bu, jadi merepotkan," ucapku yang disambut senyuman hangat dari wanita itu. "Nggak repot kok Mbak, memang saya sudah menunggu kedatangan Mbak Saras," jawab ibu itu. "Perkenalkan Mbak, ini istri saya, namanya Tantri," ujar Pak Edi. "Saya Saras Bu. Oh ya, memangnya ada perlu apa ibu menunggu kedatangan saya?" tanyaku dengan sedikit mengerutkan dahiku. "Kami mau minta tolong Mbak," jawab Bu Tantri yang menatap ke arah Pak Edi. "Iya Mbak, sebenarnya saya mau minta tolong kepada Mbak Laras, tapi sulit rasanya untuk menyampaikan hal ini," sambung Pak Edi. "Kalau saya bisa, pasti saya akan bantu sampean berdua Pak, Bu." "Ada apa gerangan yang membuat Pak Edi dan Bu Tantri memilih saya untuk membantu masalah Bapak dan Ibu ini?" "Hidup kami selalu dibayang-bayangi masa lalu Mbak Saras," ujar Pak Edi mulai menjelaskan. "Sewaktu saya masih berusia 15 tahun, kedua orang tua saya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka berdua difitnah oleh seseorang dalang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelum dalang itu berjaya, bapak sayalah yang membantu dalang itu untuk mendapatkan pamor dan ilmu-ilmu dalam dunia wayang," ujar Pak Edi yang wajahnya terlihat sedih saat ini. "Waktu itu bapak saya meminjamkan keris pusaka yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kami, dan tidak disangka dalang itu ingin memiliki keris pusaka itu sebagai pelengkap dari ilmu-ilmu yang sudah dimiliki. Hingga suatu ketika, bapak dan ibu saya memberikan papan kayu jati kuno kepada saya dan meminta saya untuk mengukir papan kayu jati tersebut. Setelah itu, bapak dan ibu saya pergi menuju ke padepokan milik dalang itu dengan maksud ingin meminta kembali keris pusaka milik keluarga kami itu. Tanpa diduga, dalang itu pun memutarbalikkan fakta yang membuat orang-orang di padepokan itu mencaci maki mereka berdua. Lalu setelah itu dalang itu pun berucap bahwa bapak dan ibu akan menjadi gila kalau sampai mereka berbohong," ujar Pak Edi dengan mata berkaca-kaca. "Dengan kesaktiannya, dalang itu pun lalu membuat bapak dan ibu saya menjadi gila. Lalu dengan sendirinya orang-orang di daerah kami menghujat dan mengusir keluarga kami. Hingga suatu ketika, bapak saya pun mendapatkan lagi kesadarannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, bapak yang sudah dalam kondisi sakit parah pun meninggal dan membawa luka di hatinya," sambung Pak Edi menjelaskan fitnah keji dari dalang itu. Aku yang mendengar cerita dari Pak Edi pun merasakan marah yang sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun bersedia membantu Pak Edi dan Bu Tantri untuk mengambil lagi benda pusaka milik keluarga mereka itu. Setelah membuat rencana untuk membantu Pak Edi dan Bu Tantri, aku pun kembali lagi menuju Jakarta.
Aku lalu menemui Arga yang saat ini sedang menjaga Alek di tempat persembunyian kami. Saat ini yang aku lakukan adalah menunggu pergerakan dari Gunawan dan orang-orangnya. Mereka pasti akan berusaha keras untuk kembali mendapatkan Alek. Aku juga meminta arwah-arwah penasaran itu untuk bersabar sedikit lagi, karena semua harus berjalan sesuai apa yang sudah kami rencanakan. Beberapa hari kemudian, arwah Pak Rudi memberi kabar bahwa Gunawan sudah memiliki dukun-dukun sakti yang kini sudah menjaga rumahnya, serta beberapa orang sakti juga yang kini sedang mencari keberadaan Alek. Aku pun sengaja memberikan energiku dan aura Alek terbaca dengan jelas oleh orang-orang itu. Aku sengaja memancing mereka untuk datang ke tempat persembunyianku. Ketika malam hari tiba, aku mulai merasakan energi gelap yang sangat kuat mulai berdatangan ke arahku. Aku lalu meminta Arga untuk membawa Alek ke tempat lain dan meminta Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk menjaga serta menyamarkan aura Alek agar tidak terbaca oleh makhluk-makhluk peliharaan dukun-dukun itu. Di sebuah rumah kecil, aku dan Nyi Sapta serta arwah Dewi dan Pak Rudi pun bersiap menunggu kedatangan musuh-musuh kami itu. Makhluk-makhluk dengan kekuatan gelap pun mulai berdatangan menyerang kami malam itu. Tapi sayangnya semua di luar rencanaku. Nyi Sapta yang tadinya berniat memasang energi pelindung pun mengurungkan niatnya, karena aku lebih percaya sepenuhnya dengan rencanaku. Aku yang belum memasang energi pelindung pun harus merasakan sakit di telingaku ketika aku mendengar suara gamelan dan gending Jawa yang kini semakin mendekat ke arahku. Nyi Sapta pun demikian. Sosoknya menghilang dan masuk ke dalam tubuhku karena tidak tahan lagi dengan energi yang berasal dari suara gamelan dan gending Jawa itu. Aku yang kini mulai terkapar tidak berdaya, kembali dikagetkan dengan suara keras yang menghantam pintu rumah kecil ini. Seketika itu juga, seorang pria tua masuk lalu menyiram ruangan yang terdapat arwah Dewi dan Pak Rudi dengan air yang terasa sangat asin di mulutku. Energi dari arwah Dewi dan Pak Rudi pun melemah. Dan akhirnya mereka meninggalkanku yang sedang terkapar tidak berdaya ini. Mbak Jarot yang terlihat sangat bernafsu untuk membunuhku pun segera menghampiriku. Setelah lelaki tua yang berhasil mengusir arwah Dewi dan Pak Rudi itu pun menanyaiku. Mbak Jarot pun lalu melayangkan pukulan ke arah wajahku dengan sangat keras. Aku hanya tersenyum ketika aku mengenali energi seseorang yang masih berada di luar rumah ini. Perlahan energi yang dimiliki Pak Edi itu pun membesar dan mendekat ke arahku. Aku yang sangat yakin kalau Pak Edi yang datang ke arahku itu akan menyelamatkanku. Mbak Jarot yang merasa kesal karena mendengar aku mulai menghitung pun kembali mendekatkan diri ke arahku. Dan ketika suara gamelan serta gending Jawa yang melemahkan kekuatanku itu pun hilang, aku pun lalu mencekik leher Mbak Jarot dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu Pak Edi dengan wajahnya yang terlihat dipenuhi amarah pun beberapa kali memukul orang tua tadi yang ternyata adalah Ki Dalang. Lalu dengan kekuatannya Pak Edi membuat Ki Dalang terduduk lemas dengan tatapan kosong. Setelah pertarungan kami selesai, aku dan Pak Edi membawa tubuh Mbak Jarot dan Ki Dalang yang sudah tidak sadarkan diri bergegas menuju ke tempat Arga berada. Aku pun lalu mengizinkan arwah-arwah penasaran itu untuk segera menuntaskan dendam mereka. Dengan kekuatannya, kelima arwah penasaran itu pun dengan mudah dapat mengalahkan dukun-dukun yang berjaga di rumah Gunawan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Gunawan, mereka pun dengan beringas melampiaskan kemarahan dan juga rasa bencinya kepada Angga dan juga Gunawan tentunya. Dewi mulai dengan menampakkan wujud yang sangat menyeramkan kepada Angga. Lalu disusul Mbak Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Gunawan yang merasa terganggu dengan suara teriakan yang berasal dari kamar Angga pun berjalan menghampiri anak kesayangannya tersebut. Tetapi Gunawan sangat terkejut ketika melihat sosok arwah Rudi sudah berdiri di hadapannya. Tubuh Gunawan gemetar menahan rasa takutnya ketika arwah Rudi mulai menyeringai dan berubah sangat menyeramkan. Gunawan terjatuh dan berteriak memanggil orang-orang yang sedang berjaga di rumahnya. Tapi suasana terasa hening saat itu. Tidak ada orang yang menjawab panggilan dari tuan pemilik rumah tersebut. Gunawan berusaha bangkit dan berlari menuju kamarnya. Tapi tiba-tiba pintu kamar milik Gunawan itu tertutup dengan sendirinya dan tidak dapat dibuka olehnya. Gunawan lalu berlari menuju ke arah kamar milik Angga. Sesaat kemudian Gunawan merasa kembali tenang karena melihat Angga sudah berdiri di hadapannya. Tapi semua itu kembali berubah menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ketika Angga berbicara tapi dari mulutnya yang terdengar malah suara Dewi. Gunawan pun kembali berlari ke arah ruang depan. Tapi di sana kembali terlihat sosok arwah Rudi sudah menghadang.
Gunawan yang merasa sudah tidak berdaya pun kembali dikejutkan ketika Angga sudah berdiri di belakangnya dengan menggenggam sebuah pisau. Gunawan pun harus pasrah mati di tangan Angga yang sedang dirasuki oleh sosok Dewi. Beberapa tusukan pun menghiasi tubuh Gunawan yang kini berlumuran darah. Angga yang seketika itu tersadar pun berteriak dan menangisi apa yang telah dia perbuat. Dan karena merasa putus asa, Angga pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menikamkan pisau yang masih digenggamnya itu. Tapi sepertinya arwah-arwah penasaran itu belum puas untuk membalaskan sakit hati mereka. Arwah Dewi pun kembali mengambil alih tubuh Angga dan membawanya pergi meninggalkan rumah milik keluarga Gunawan tersebut. Seperti keinginannya, arwah Dewi yang dibantu arwah Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat pun membawa Angga ke apartemen miliknya. Dan di kamar sebuah apartemen itulah Dewi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat melempar tubuh Angga dari lantai 30. Beberapa bulan pun berlalu. Aku dan Angga sudah mengembalikan potongan tulang-tulang manusia yang dibawa Arga dari sebuah pulau. Aku membantu Arga menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarga Dewi, Mbak Rita, Pak Rudi, Pak Soleh, dan juga Pak Mamat. Arga pun berjanji akan berusaha untuk membawa kerangka tubuh mereka yang masih berada di sebuah pulau yang kini jadi milik Alek. Setelah selesai membantu Arga, aku pun menemui Pak Edi di Jogja. Pak Edi yang kini sedang memiliki galeri seni sendiri pun merasa senang dengan kedatanganku. Keris pustaka keluarga milik Pak Edi pun sudah berada di kediaman keluarga Pak Edi. Di galerinya itulah Pak Edi mengerjakan seni lukis, seni ukir, dan membuat patung. Aku yang sekarang ini sudah terbebas dari lingkaran setan yang selama ini mengurungku pun memilih untuk menetap di kota kelahiranku yang berada di Jawa Tengah. Aku yang sebenarnya sudah tidak ingin terlibat dalam urusan hal-hal gaib pun memilih membuka usaha bersama keluargaku. Dan alhamdulillah usaha kami berjalan dengan baik dan perlahan mulai berkembang. Kini aku menikmati hari-hariku sebagai seorang manusia biasa. Aku sudah sangat jarang menggunakan kemampuan yang aku miliki. Hampir 3 tahun lamanya, aku tidak lagi bertarung menghadapi makhluk-makhluk gaib yang mengganggu orang-orang di sekitarku. Hidupku terasa damai dan aku bersyukur mendapatkan banyak nikmat dari Sang Maha Pencipta ini. Tapi sepertinya kedamaianku tidak bertahan lama ketika suatu saat Nanda menelponku dan memberitahuku kalau Arga dan beberapa orang yang bekerja dengan Alek kembali pergi ke sebuah pulau. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.